Pria itu pergi ke rumah sakit untuk mengangkat 2 telur. Baru menyadari bahwa dia salah. Sel kanker tetap menyebar ke seluruh tubuh. Tapi dia tahu tentang selirnya dan tidak marah. Sebaliknya, dia menggenggam harta yang ditinggalkan istrinya. Dan tertawa lebar. Karena pria itu merasa, hanya dengan cara mati yang memutus keturunan ini dapat menenangkan arwah istrinya. Namun saat dia membuka mata lagi, yang kamu lihat adalah rumah tua yang berdiri di jendela. Dengan huruf 11 yang penuh debu. Kemudian kamu cepat-cepat berkeliling di dalam dan luar rumah. Dan melihat Yo yang telanjang bulat meringkuk di atas ranjang tanah. Saat itu, kedua matanya yang besar memancarkan kebingungan. Tubuhnya yang awalnya putih bersih, kini dipenuhi dengan bekas luka yang bersilang. Dan melihat kembali wanita yang telah menghantui mimpimu selama setengah hidup. Kamu langsung merasa bersemangat. Segera mendekat dan memeluknya erat-erat. Ada terlalu banyak rasa bersalah dan kerinduan yang ingin diungkapkan. Namun pada saat ini semua tercekik di tenggorokan. Lalu ia mulai menangis dengan penuh kesedihan. Di kehidupan sebelumnya, kau merancang agar Yo Yao jatuh ke dalam waduk. Sehingga orang-orang di desa melihatnya dalam keadaan tidak teratur. Dalam keadaan kau menyelamatkannya. Demi nama baik, ia terpaksa menikah denganmu. Namun sejak Yo Yao melangkah ke dalam rumah, ia tidak pernah merasakan satu hari pun yang baik. Dalam kekerasan rumah tangga yang tiada henti, dia melompat ke waduk sambil menggendong anak. Sampai kakak ipar mengangkat jasad ibu dan anak dari sungai. Barulah kamu tersadar. Sejak saat itu, meskipun kamu memanfaatkan angin perubahan zaman, mendapatkan kekayaan yang tidak akan habis dalam 10 kehidupan. Namun, wanita yang telah mengajarkan diri untuk tumbuh dengan kehidupan sudah tiada. Saat kamu terbenam dalam kebahagiaan setelah dilahirkan kembali, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang menyayat hati. Pergi, jangan sentuh aku. Saat itu melihat Yo Yao gemetar seluruh tubuhnya. Baru kau ingat. Kali ini Yo Yao meminjam uang dari rumah orang tuanya untuk membeli bubur beras untuk anaknya. Namun kau merampasnya untuk membeli minuman keras. Lebih parah lagi, setelah mabuk pulang, kau menyiksanya dengan kasar di tempat tidur. Ia teringat wanita desa yang terampil. Dengan keras memukul dirinya sendiri lebih dari 10 kali tamparan besar. Segera darah mengalir dari sudut mulutmu. Yo Yao diam-diam memperhatikan tindakanmu. Tak tahan untuk tersenyum sinis. Dia sudah tak ingat ini sudah berapa kali. Bagaimanapun setiap kali sadar dari mabuk, kamu selalu berlutut memohon maaf. Tapi tak sampai 2 hari. Tinju dan kakimu kembali mendarat di tubuh Yo Yao. Dia bisa dengan hina menahan siksaanmu di ranjang. Tapi tidak bisa menahan anak yang kelaparan tanpa makanan. Tangisan lemah si anak kecil membuat Yo Yao. Rencana cantik Feng mulai ada secercah harapan. Dia panik mengenakan pakaian dan menggendong putrinya. Hanya karena Yo Yao kekurangan gizi dalam waktu lama. Sehingga bayi kecil itu tidak bisa menghisap ASI. Lalu menangis keras. Dan tangisan putrinya membuatmu terkejut. Langsung turun dari tempat tidur mengambil pakaian yang jatuh. Sayang, tunggu aku akan segera membuatkan sesuatu untuk si kecil kita. Sambil berkata, kau berlari dengan kaki panjangmu ke warung kecil di ujung desa. Paman Huang di warung kecil melihatmu dan dengan gigi kuningnya yang besar bertanya, kali ini mau minum apa? Paman Huang, sungguh boros. Apakah mau bubur beras? Uangnya akan kuberikan besok. Paman Huang mendengar kau ingin berutang lagi. Mengamati bekas tamparan merah di wajahmu. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambilkanmu sekantong bubur beras dari rak. Kamu merasa bersyukur atas pertemuan itu. Bergegas pulang, menunggu sampai masuk ke dalam rumah. Melihat istrimu masih seperti saat kamu pergi. Hatimu kembali tidak bisa menahan rasa sakit. Istriku, bubur beras sudah dibeli. Aku peringatkan kamu, jangan jual putriku. Kalau tidak, aku mengutuk keluargamu Sao terputus keturunan. Melihat pemandangan ini, kamu akan tertegun di tempat. Teringat samar-samar sepertinya ada hal seperti ini. Awalnya, kamu ingin menjual putrimu ke sebuah keluarga di kota. Untuk mendapatkan uang membeli minuman keras. Apa yang sudah kamu lakukan? Brengsek. Tak heran di kehidupan sebelumnya kamu meninggal karena kanker testis. Memang pantas. Lalu, kamu meletakkan bubur beras di atas tempat tidur kecil yang reot. Aku bersumpah tidak akan menjual anak kita. Besok aku akan pergi ke kota mencari pekerjaan. Setelah berbicara, kamu langsung berbalik dan pergi keluar. Sampai di luar, kamu dengan keras memukul dirimu sendiri beberapa kali. Jika tidak salah ingat, Yo Yao melompat ke dalam waduk. Memeluk putrinya bulan ini. Memikirkan hal ini, tubuhmu bergetar. Melihat waktu sudah larut. Di rumah sudah kehabisan makanan. 20 menit kemudian, kamu tiba di kaki gunung di belakang. Secara acak mengambil karet dari celana dalam. Membuat sebuah ketapel. Plak, kamu menembakkan sebuah batu. Seekor burung tekukur mengepakkan sayapnya dan terbang. Di kehidupan sebelumnya setelah kamu sukses, kamu jatuh cinta pada olahraga menembak. Juga bermain ketapel selama beberapa waktu. Berdiri di rumput selama setengah hari. Akhirnya berhasil menangkap seekor ayam hutan dengan jaring. Kemudian menggunakan ketapel untuk menembak beberapa burung tekukur. Burung tekukur sangat kecil. 4 ekor saja beratnya tidak lebih dari 1 atau 2 kati. Tapi ayam hutan itu beratnya sekitar 5 kati. Kamu ikat semua ini dengan tali. Gantungkan di dahan pohon. Saat bersiap untuk membawanya pulang. Tiba-tiba kamu menyadari ada sesuatu yang hilang di belakangmu. Kamu langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Ini seperti bertemu hantu. Tiba-tiba, kamu melihat cahaya berkilauan dari jimat perlindungan yang tergantung di dada. Ini adalah lubang yang selalu dipakai oleh istri di kehidupan sebelumnya. Bukan batu giok juga bukan plastik.
hingga dia melompat ke sungai untuk bunuh diri. Baru dilepas dan dibuang di tepi waduk. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, cahaya jimat itu hilang lagi. Lalu tak bisa menahan diri untuk menyentuhnya. Detik berikutnya kamu masuk ke sebuah ruang. Kalau dilihat dari luasnya, bahkan tidak sebesar kamar rawatmu. Setelah mencoba berkali-kali baru aku mengerti. Pegang jimatnya, langsung bisa masuk. Kalau di pikiran ingin keluar, langsung bisa keluar. Dengan ciat ini, kamu bisa bangkit kembali di kehidupan ini. Di perjalanan pulang, banyak rumah sudah pakai listrik. Rumah sendiri masih pakai lampu minyak domba. Tahun-tahun paling sulit karena bencana alam sudah lewat. Tapi masih saja kadang makan, kadang tidak. Kamu membawa barang langsung masuk ke dapur. Setelah langit benar-benar gelap, kamu membawa semangkuk besar sup burung merpati ke ruang tamu. Yau makan. Aku membuat sup burung merpati untukmu menyusui. Berkali-kali memanggil. Yau baru perlahan keluar dari dalam kamar. Melihat sup burung merpati yang ada di mangkuk besar di atas meja. Dia tidak segera mendekat. Hanya berdiri di tempat. Tatapan penuh kebencian. Saat ini, kau melihat istrimu yang mengenakan pakaian penuh tambalan. Hatimu kembali terasa perih. Di era yang kekurangan materi ini, wajah Yao tampak sangat menonjol. Tapi kau hanyalah seorang yang tidak berharga. Mendapatkan orang seperti dia tapi tidak menghargainya. Sekarang melihat dia penuh kewaspadaan. Walaupun ingin duduk bersamanya dan berbagi makanan. Tapi juga mengerti dirinya di sini. Dia pasti tidak akan mengambil sumpit. Aku pergi ke dapur makan. Setelah berkata begitu kamu berbalik dan keluar. Sementara Yao tetap berdiri di tempat. Menatap mangkuk besar yang penuh dengan sup daging burung dara. Perasaan tidak nyata muncul di hatinya. Ini pasti mimpi. Atau ini seperti memotong rambut. Kalau di rumah ada makanan apapun, kamu sibuk mengisi perutmu sendiri. Sedangkan dia hanya bisa minum air bekas cuci panci. Jadi meskipun perut Yao keroncongan, dia tidak berani makan begitu saja. Sampai keluar rumah dan melihatmu berjongkok di bawah jendela minum sup. Di pintu dapur tergantung seekor ayam hutan besar. Diduga kamu pergi ke gunung berburu dan mendapatkan Yao. Baru kemudian berbalik menuju ruang tamu. Mengangkat mangkuk dan mulai makan. Setelah makan selesai, kamu lagi-lagi mengerjakan cuci piring. Di bawah tatapan waspada istrimu. Sebelumnya kamu memang pemalas. Mungkin ini pertama kalinya. Kamu benar-benar mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah selesai, teringat kelakuanmu yang buruk tadi siang. Kamu kembali merebus air panas dan membawanya masuk ke dalam rumah. Pelan-pelan. Gunakan air ini untuk mengelap badanmu. Setelah berkata begitu, dia meletakkan baskom dan bergegas pergi. Duduk di depan pintu sudah lama. Baru terdengar suara air mengalir halus dari dalam. Sedangkan kamu menengadah memandang langit berbintang. Merencanakan besok harus mencari pekerjaan yang menghasilkan uang. Segera memperbaiki keadaan di rumah ini. Sekarang sudah memasuki musim gugur dan dingin. Suhu di bawah 0 derajat membuat air membeku. Istri dan anak perlu membeli pakaian hangat. Kalau tidak, musim dingin ini, istri dan anak tidak akan bisa bertahan. Setelah mendengar suara air berhenti, baru kamu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Melihatmu tiba-tiba muncul. Yao terkejut dan segera menghindar. Jangan mendekat. Melihat pemandangan ini, kamu mengutuk dirimu sendiri karena terlalu kasar sebelumnya. Kamu juga menyadari bahwa benang kusut di hatinya tidak akan bisa terurai dalam waktu dekat. Jadi kamu dengan nada lembut mengingatkan. Istriku, aku hanya masuk untuk mengambil air. Setelah itu, kamu mengambil air yang ada di lantai dan melangkah keluar. Yao juga tidak memperhatikanmu. Begitu kamu keluar, dia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Di halaman, kamu hanya membilas dengan air hangat yang dipakai istri. Membilasnya dengan sederhana. Bagaimanapun juga, demi mengejar beberapa burung dara itu. Kamu sudah berbaring lama di semak-semak. Setelah mandi, kamu duduk di ambang pintu. Mengenang pengalaman di kehidupan sebelumnya. Ada suatu waktu. Beberapa orang dari luar kota selalu ingin masuk ke gunung untuk mencari sesuatu. Mereka takut tersesat. Lalu mereka mencari kamu yang tidak ada kerjaan untuk memandu jalan. Dulu aku menganggap mereka orang kota itu cuma orang yang bosan. Karena gak ada kerjaan, aku sering lihat cara mereka. Jadi aku juga tahu bagaimana menginjak dendrobium liar itu. Sekarang aku benar-benar bisa menggali dan menjualnya. Pikiran itu langsung membuatku semangat. Aku mengikat obor. Siap dengan beberapa alat yang tidak terlalu profesional. Lalu aku berlari ke dalam rumah dan berkata, Tian, kunci pintunya, aku mau keluar sebentar. Kamu keluar dan menghabiskan semalam. Baru pulang jam 4 pagi. Bisa dibilang ini juga keberuntungan. Saat turun gunung, secara tidak sengaja menemukan sarang buah pir. Mengambil beberapa buah kecil yang belum membuka mata. Setelah sampai di rumah, dengan cepat mengurusnya. Menyisakan satu di dapur belakang. Lalu membawa 2 keranjang ke kota. Di kota, ada urusan mendesak di hari genap. Kamu mencari tempat. Keluarkan daging dan kulit buah pir dari keranjang. Anak muda, hasil hutanmu bagus sekali. Awalnya kamu pikir tidak akan laku. Maka kamu bawa pulang untuk dimasak satu panci bagi kakakmu. Kepada kakak kedua dan kakak perempuan ketiga. Berbagi sedikit, tidak disangka baru saja membeli barang. Sudah ada yang menanyakan harga daging buah pir. Kakek dan nenek melihatmu, seorang pemuda. Kulitmu hitam legam karena terpapar matahari. Sekilas terlihat jelas kamu orang pegunungan. Ditambah harganya terjangkau. Sekali beli 2 ekor. Di zaman ini, untuk makan daging masih perlu kupon daging. Hanya barang-barang dari gunung ini yang bisa dibeli. Pulangkan untuk membuatkan cucu kecilnya makanan. Saat pergi, nenek itu masih menarik baju kakek. Menunjukkan bahwa dia juga mengambil semua kulit buah. Katanya untuk membuatkan sarung tangan untuk cucunya.
Begitu, dalam waktu kurang dari 2 jam. Semua buah sudah terjual habis. Kemudian kamu membawa api besar yang kamu ambil kemarin ke apotek tua yang terkenal di kota. Saat kamu mengeluarkan barang tersebut, kakek dengan kacamata tebal, matanya langsung terbelalak. Dengan hati-hati dia menerima api besar itu. Dia memeriksanya dengan teliti. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menunjukkan harga. Adik, harga ini. Kamu melihat harga yang dia tawarkan. Ali sedikit berkerut. Orang ini menganggap dirinya sebagai orang desa yang bodoh. Jadi kamu mengulurkan tangan untuk mengambil kembali barangmu. Kakek yang kuat menahan tanganmu. Kemudian sambil mengusap janggut kambingnya, ia menenangkanmu. Adik kecil. Jika harga tidak memuaskan, kita bisa bernegosiasi lagi, kan? 6 batang sumpit besar. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Meskipun bencana ini disebabkan oleh ketidaksengajaanmu. Tetapi nilainya jauh lebih dari rumah ini. Tapi siapa yang buru-buru butuh uang? Istri dan anak masih di rumah kelaparan. Berpikir sejenak. Kamu memutuskan untuk menjual. Lalu membeli daging dan mie. Berjalan kedua agen bus. Baru bisa membeli susu bubuk yang langka di masa itu. Saat hendak pulang. Terpikir pakaian istri kemarin. Pakaian lama yang berlapis tambalan. Lalu masuk ke satu-satunya toko kecil milik negara di kota. Di jalan pulang dari pasar. Kamu membelok. Mencari seorang pemburu tua berusia lebih dari 70 tahun. Memberi dia banyak makanan. Baru kemudian, kamu menukar senapan berburu tua yang sangat berharga itu. Di zaman ini, makan daging harus pakai kupon. Untuk bisa makan daging dengan bebas, masih harus dilakukan sendiri. Saat hampir sampai rumah, baru sadar. Yao Yao yang menggendong anak sedang bekerja di ladang. Sedangkan kakak Zhao Zhenxing melihatnya mendekat. Langsung marah besar, kau kemana saja? Menyuruh istrimu bekerja sendiri. Melihat kakak di depan mata, hatimu terasa sesak. Aku pergi ke kota untuk bekerja. Sekalian beli sedikit daging dan tepung. Malam ini kau bawa kakak ipar dan anak ke rumah untuk makan. Mendengar kata-kata itu, kakak laki-laki memandangmu dengan tatapan ragu. Dia menilai kamu dari atas ke bawah. Melihat noda lumpur di ujung celanamu. Lalu melihat keranjang yang penuh dengan sayuran segar. Kakak ipar baru saja mengukus sepanci roti jagung siang tadi. Nanti biar istrimu membawa beberapa pulang. Kita tidak jadi pergi makan di luar. Ratu memperlakukan adik ipar dengan baik. Jadi kamu pun tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengangguk, dia membawa barang dan pulang ke rumah. Kalau ingin menyenangkan istri, harus menyenangkan perutnya dulu. Begitulah kamu mulai sibuk di dapur. Menjelang malam, Yao Yao pulang membawa beberapa roti jagung. Namun baru saja masuk ke halaman. Dia sudah mencium aroma daging dari dapur. Maka dia segera menuju pintu dapur. Dan melihatmu sedang sibuk di depan tungku sederhana. Yao Yao telah sibuk seharian. Sudah lama lapar, perut menempel ke punggung. Setelah menaruh roti kukus jagung dengan baik, dia masuk ke kamar tidur. Meletakkan bayi yang sedang tidur di tempat tidurnya. Hanya dengan menoleh, dia melihat sebuah kaleng susu di atas meja. Yao Yao langsung merasakan darah mengalir ke otaknya. Berlarilah ke dapur dan memberimu satu tamparan. Apakah kamu sekali lagi memaksa ibuku untuk memberimu uang? Kenapa kamu begitu brengsek? Ketika istri tiba-tiba menyebutkan hal ini, barulah kamu perlahan ingat bahwa kamu ini seorang brengsek. Sebelumnya memang pernah mengancam ibu mertua untuk uang. Jadi kamu segera membantah bahwa itu tidak benar. Semua itu adalah uang yang saya dapatkan hari ini. Sambil berkata, dia segera meraih ke arah selangkangannya. Melihat pemandangan ini, Yao Yao semakin marah. Kemudian dia maju dan memberi kamu satu tamparan keras. Ini sudah saatnya. Memikirkan hal itu, dia terus menerima 2 tamparan berturut-turut. Membuatmu tertawa sekaligus menangis. Melihat Yao Yao belum berniat berhenti. Kamu buru-buru mengeluarkan 5 lembar uang besar yang kamu simpan di celana. Untuk istriku. Ini uang yang aku dapat hari ini. Kamu terima saja, Yao. Yao melihat beberapa lembar uang besar yang dipaksa masuk ke tangannya. Dia langsung merasa pusing seketika. Melihat istrinya hampir jatuh. Kamu segera mengulurkan tangan untuk menolong. Namun hasilnya dihancurkan oleh Yao Yao. Dia sama sekali tidak berani percaya. Kau ini orang yang tidak berguna. Dalam sehari bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Apa yang dia lakukan di luar sana sampai-sampai tidak bisa dilihat orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Hidup ini memang tidak bisa dijalani. Kau lihat Yao Yao sama sekali tidak percaya pada kata-katanya. Hampir saja dia berlutut. Aku pergi ke gunung kemarin malam untuk memetik dendrobium liar. Kebetulan aku juga menemukan sarang burung gozili. Barang-barang itu kutukar dengan 6 lembar surat pernikahan besar. Aku pakai 1 lembar untuk beli makanan. Sekarang tinggal sisa ini saja. Begitu mendengar tentang Shihu, tatapan Yao Yao baru terlihat bersemangat. Di utara ada ginseng. Di selatan ada Shihu. Benda itu nilainya tinggi kalau digunakan. Bisa dijual mahal, tapi semuanya tumbuh di pegunungan yang dalam. Sangat sulit ditemukan. Apalagi di siang bolong, tapi jika dipikir-pikir, pagi-pagi memang ada bercak darah di dekat sumur. Di dalam panci masih ada daging buah yang direbus. Apa mungkin aku benar-benar salah menuduhnya? Tapi bagaimana dia bisa mengenali itu sebagai rubah? Di bawah tatapan Yao Yao, kau angkat tangan kananmu dan bersumpah, aku benar-benar tidak berbuat jahat. Kalau tidak, aku akan terputus keturunan. Melihat istrinya bernapas dengan tenang, hati. Tatapan matanya juga tidak segarang itu. Dalam hati Yao Yao merasa lega. Kamu cepat simpan uangnya. Aku pergi bawa sedikit daging ke rumah kakak. Biar mereka juga bisa mencicipi. Meskipun menyimpan uang di tempat yang aman lebih baik. Tapi memberi uang kepada istri itu sama dengan memberikan kekuasaan rumah tangga. Kemudian kamu mengangkat sepiring daging goreng buah.
dan sup ikan mas tahu yang sudah dimasak. Diletakkan di meja ruang tamu. Lalu kembali ke dapur dan mengisi semangkuk penuh daging. Dalam perjalanan menuju rumah kakak besar, aku juga membayar utang untuk bubur beras ke Pak Tua Huang. Dan uang minuman sebelumnya. Sementara Yao Yao melihat erat persatuan besar di tangannya. Dan buru-buru kembali ke kamar. Sudah menikah lebih dari 2 tahun. Biasanya kamu yang mengambil uang dari dia. Ini pertama kalinya kamu menyerahkan uang secara sukarela. Jadi dia membagi uang itu menjadi 5 bagian dan menyimpannya terpisah. Siapkan ini. Mendengar langkah kaki yang tenang dari luar. Dia keluar dari dalam rumah. Melihat 1 piring dan 1 mangkuk sup yang mengeluarkan uap di atas meja. Sementara itu, dia sedikit melamun. Kemudian dia melihat ke dapur sejenak. Mie sudah hampir penuh. Kaleng minyak juga penuh. Di balok rumah, masih tergantung sepotong daging babi berlemak seberat belasan kilogram. Apakah dia benar-benar berubah? Saat ini, Yao Yao tidak berani memastikan. Bagaimanapun juga, anjing tak bisa berhenti makan kotoran. Melihat Yao Yao duduk, kamu langsung menambah paha ayam hutan ke mangkuknya. Besok pagi aku akan naik ke gunung. Mumpung musim dingin belum tiba. Segera periksa semua tempat yang bisa ditemukan dendrobium. Bagaimanapun juga, saat ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Nanti kalau seluruh negeri sudah dibuka, susah sekali membawa uang untuk investasi hal lain. Mendengar kata-katamu, Yao Yao terdiam sejenak. Mengangguk pelan. Tidak berkata apa-apa. Semalam dia memang beruntung sekali. Menginjak sebuah tanaman dendrobium. Tidak mungkin selalu beruntung seperti itu. Yao Yao sebenarnya ingin mengingatkanmu. Kalau benar ingin menghasilkan uang, carilah pekerjaan. 1 hari meskipun hanya beberapa sen. Tapi tetap lebih baik daripada tidak ada penghasilan. Bisa dipastikan sifatmu asalkan tidak berjudi sembarangan. Minum alkohol juga terserah kamu. Dia memegang sumpit. Ingin mengambil paha ayam dari mangkuk. Melihat dia seperti itu. Segera kamu gunakan anak sebagai alasan untuk menghentikannya. Istriku, kamu terlalu kurus. Makanlah lebih banyak, kalau tidak anak tidak ada susu untuk diminum. Susu formula sebaik apapun tidak ada yang mengalahkan ASI. Selain itu, susu formula mahal dan sulit didapat. Ini disebut sup ikan mas tahu. Minum ini akan membantu. Ucapan ini membuat Yao Yao melotot padamu. Tangan yang memegang sumpitnya tampak pucat. Tapi dia tidak menolak lagi. Hari ini kamu sudah berjuang seharian semalam. Kamu merasa ngantuk dan lelah. Masalah penghidupan di rumah akhirnya teratasi. Mengisi perut. Setelah itu langsung berkata, istriku, aku mau tidur dulu. Sambil berkata, dia berdiri dan membungkuk masuk ke dalam kamar. Langsung tertidur. Ketika Yao Yao selesai mencuci piring dan cepat kembali ke kamar. Melihat pakaian yang kamu lepas di lantai. Brow-nya berkerut. Kemudian dia mengambilnya dan mencuci pakaian itu di bawah sinar bulan. Setelah selesai, dia kembali ke kamar dengan tubuh yang lelah. Tanpa sengaja aku menendang keranjang di bawah kaki. Yao Yao memungutnya dan melihat. Ternyata itu 1 set pakaian wanita yang masih baru. Dan 3 set pakaian kecil untuk bayi. Lalu dia menatapmu yang sedang tidur lelap cukup lama. Orang ini benar-benar sulit aku mengerti. Tidurmu kali ini benar-benar nyenyak sekali. Malam itu, putrimu bangun 2 kali. Tapi tetap saja tidak bisa membangunkanmu. Sampai pagi hari. Kamu baru saja membuka mata dengan setengah mengantuk. Berbalik badan. Melihat Yao Yao meringkuk dengan tubuh membelakangi kamu. Saat itu dia hanya mengenakan kaos dalam yang sudah usang. Membuatmu tak henti-hentinya mengeluarkan air liur. Bagaimanapun, setelah kematian Yao Yao di kehidupan sebelumnya, kamu tidak pernah mencari wanita lagi. Lalu kamu meraih dan memeluknya ke dalam pelukan. Semua ini terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Baru saja ingin menunduk dan menciumnya. Istrimu yang ada di pelukan tiba-tiba menjadi kaku. Jelas sekali dia sangat menolak kontak ini. Maka kamu menekan kepahitan di dalam hati. Beralih dan turun dari tempat tidur. Untuk sementara waktu, kamu harus bersabar. Mengambil pakaian yang sudah dicuci dari tali jemuran. Kamu tidak peduli jika belum kering, cepat-cepat mengenakannya. Kemudian mencubit. Dengan tangan mencubit dan mengeluarkan barang-barang dari keranjang. Meletakkannya di atas meja. Saat itu, Yao Yao yang ada di atas tempat tidur duduk tegak. Dengan wajah dingin, dia berkata padamu, jika kamu benar-benar ingin berubah, cari pekerjaan. Asalkan mau berusaha. Dalam sebulan bisa dapat belasan yuan. Kehidupan kita juga bisa berjalan baik. Mendengar istri sendiri yang berbicara lebih dulu. Hatimu merasa senang. Kamu tahu Yao Yao sedang memikirkanmu. Tapi langit memberimu kesempatan untuk hidup lagi. Kita harus menabung modal awal. Saat pelonggaran total terjadi. Di kehidupan sebelumnya, ibu dan anak mereka pergi. Kamu seperti anjing kehilangan rumah. Mengembara di luar selama beberapa hari. Kemudian bertemu dengan orang penting. Baru mendapat kesempatan bekerja sebagai pelayan di toko milik negara. Karena pandai bicara dan ramah. Perlahan dipromosikan menjadi manajer. Itulah sebabnya. Masih ada kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang penting itu. Dalam hidup ini, aku harus mengandalkan tangan sendiri untuk cepat mendapatkan modal pertama. Jadi berburu dan mengumpulkan dendrobium adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang sekarang. Yang lebih penting, aku sekarang memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Tahu di mana saja ada dendrobium. Kesempatan bagus seperti ini, bagaimana mungkin aku lewatkan? Hanya saja saat ini aku belum tahu bagaimana menjelaskannya kepada istri. Kenapa harus tetap mendaki gunung untuk mencari dendrobium? Yao Yao melihat kamu yang lama tidak bersuara. Tahu bahwa orang ini sedang marah. Akhirnya menarik selimut dan berbaring kembali di dapur. Di atas kompor. Masih ada bakpao jagung yang disisihkan untukmu. Mendengar kata-katanya.
Kamu melihat wajahnya penuh dengan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Segera datang ke depan tempat tidur. Mencium pipi Yo Yao. Sayang, aku sudah bicara dengan kakak kita kemarin. Hari ini kamu tidak perlu membantu mereka lagi. Daging babi di dapur sudah siap. Kirimkan setengahnya ke ibu mertuaku. Dan Yo Yao melihat kamu mendekat. Dia mengira telah membuatmu marah dan ingin menyakiti dirinya sendiri. Tapi tidak disangka kamu malah menyerangnya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Aku juga tidak melihat kamu mencium putri kita sebelum pergi. Begitu dia sadar, kamu sudah menghilang. Di dalam kamar yang remang-remang. Hanya tinggal dia dan putrinya yang tidur di ranjang kecil. Meskipun masih pagi, dia bolak-balik membalikkan badan. Tapi tetap tidak bisa tidur lagi. Begitu saja berbaring di tempat tidur sampai matahari terik. Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu di luar. Arsao. Datang secepat ini. Ada apa? Mata Liu Guihua berputar-putar ke arah dapur. Tawanya itu benar-benar lepas. Istri si nomor 4. Aku dengar dari kakak ipar, tadi malam keluargamu makan dagingnya. Apa suamimu si nomor 4 menang besar judi? Ditanya juga nggak dijawab. Kakinya seperti punya mata saja. Langsung melangkah ke pintu dapur. Aduh. Jangan-jangan si nomor 4 itu mencuri atau merampok ya? Daging sebesar itu, pasti mahal banget. Kalian sudah hampir setengah tahun tidak makan daging. Anak-anak sudah rewel berhari-hari tapi tidak tega membeli. Akhirnya berhasil mengeluarkan pandangan. Tapi malah melihat dinding yang gelap hitam. Ternyata tergantung setengah ekor ayam hutan. Dia langsung tidak tenang, si 4 palsu. Kamu harus jaga baik-baik suamimu. Kalau berjudi bisa-bisa malah masuk kerja paksa. Yo Yao mendengar itu. Wajahnya perlahan menjadi muram. Kakak ipar bilang apa ini? Kalau dia melanggar hukum, tentu saja polisi akan menangkapnya. Tidak perlu kakak ipar khawatir tentang hal ini. Liu Guihua masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi matanya berputar. Sepertinya dia teringat sesuatu. Dia menelan kembali kata-kata yang hampir keluar. Jangan bikin keributan, kakak ipar. Saya juga khawatir tentang si bungsu di rumah. Suami saya adalah saudara kandungnya. Anak saya merengek ingin makan daging sampai menangis. Kamu lihat apakah bisa meminjamkan saya 5 kilogram daging terlebih dahulu. Nanti saya akan minta kakak kedua kamu mengirimkan uang untuk kalian. Setelah lebih dari 2 tahun bergaul. Yo Yao sudah sangat paham. Siapa sebenarnya ipar kedua ini? Apapun yang masuk rumahnya seperti daging dibuang ke anjing. Begitu membuka mulut, langsung minta 5 kilogram daging. Jangan bilang tidak berani mengambil keputusan untuk meminjamkannya. Bahkan jika memiliki hak untuk mengatur, tidak mungkin hal sebesar ini. Saya tidak bisa memutuskan. Kakak ipar, tunggu sampai yang keempat kembali dan bicarakan padanya. Sambil berkata, dia berjalan ke arah pintu dapur dan menguncinya. Liu Guihua melihat ekspresinya. Hatinya sangat tidak nyaman. Baiklah. Tunggu sampai yang keempat kembali, ingat untuk bilang padanya. Bantu saya mengantarkan daging ke rumah. Saat berbalik pergi. Senyum di wajah Liu Guihua tidak bisa dipertahankan. Di sini, di gunung, terlihat. Segera beri aku, kau mengandalkan sedikit ingatan dari kehidupan sebelumnya. Butuh usaha yang cukup besar untuk menemukan sebatang anggrek liar. Dengan pengalaman hitam kemarin. Saat akar anggrek itu mulai terlihat. Sejarah juga sudah tiba. Tanaman ini jauh lebih besar daripada yang kemarin. Hingga malam tiba. Kau dengan hati-hati mengeluarkan tanaman itu sepenuhnya. Saat bersiap untuk turun gunung pulang. Berbalik dan tiba-tiba melihat seekor rusa tutul. Sepertinya ia datang untuk memakan anggrek tanah. Kau cepat ambil senapan yang ditukar kemarin dari ruang. Senapan buruan itu. Namun, suara tembakan menggema di antara pepohonan. Mengagetkan kawanan burung yang langsung terbang menjauh. Sementara di rumah, Yo Yao sudah menyiapkan makanan. Setelah menyiapkan susu untuk putrinya, ia masih tidak melihatmu kembali. Ia pun mengernyitkan dahi. Anggrek tanah tidaklah mudah ditemukan. Dia harus belajar keterampilan dengan serius. Saat Yo Yao sedang melamun, kamu diam-diam masuk ke halaman. Sampai kamu mengambil barang dari keranjang. Yo Yao di dalam rumah baru mendengar suara. Dia keluar sambil menggendong putrinya. Cuci tangan dan makan, ya. Setelah itu, dia masuk kembali ke dalam rumah sambil menggendong putrinya. Kamu memperhatikan istri yang melirik ke dalam keranjang. Tapi dia tidak bersuara. Setelah masuk ke dalam rumah, melihat di atas meja tersaji makanan hangat mengepul. Matanya menjadi basah. Ingin sekali kembali ke kehidupan sebelumnya dan memukul diri sendiri. Istri yang begitu cantik dan bijaksana. Kenapa aku tidak pernah menghargainya dengan baik? Dia berjalan ke meja dan duduk. Dengan lahap makan makanan istrinya. Nanti aku akan pergi ke rumah kepala desa. Beberapa hari ini kita akan pasang kabel listrik di rumah kita. Yo Yao menepuk tangan anak itu sejenak. Tidak bisa menahan diri untuk berbicara tentang listrik. Itu adalah biaya listrik yang harus dibayar setiap bulan ke depannya. Setelah itu, dia mencuri pandang ke arahmu. Takut jika dia membuatmu marah dan mengamuk. Kamu dengan tajam menangkap ekspresi Yo Yao. Segera meletakkan sumpit dan berjalan ke pintu. Mengangkat keranjang masuk ke dalam rumah. Istriku, ini yang aku gali hari ini. Nanti kita jual di apotek kota. Seharusnya bisa dijual dengan harga yang cukup bagus. Sementara Yo Yao menatap tajam binatang itu. Dia mengangkat kelopak matanya memandangmu. Dengan nada tak percaya bertanya. Benarkah ini yang kamu gali? Melihat itu, kamu melanjutkan penjelasan, aku bersumpah tidak mencuri atau merampas. Ini benar-benar hasil dari menggali di gunung seharian. Yo Yao melihat wajahmu yang tenang. Baru dengan ragu-ragu mengangguk setuju. Siang tadi, kakak ipar kita datang. Dia mau meminjam 5 kilogram daging babi. Melihat wajah Yo Yao yang cemberut, jelas dia tidak senang.
Mungkin karena dia tidak ada di rumah. Kakak ipar yang membuatnya kesal. Lalu kamu dengan wajah serius berkata, mulai sekarang, kamu yang memimpin rumah ini. Uang dan barang semuanya di bawah kendalimu. Kalau kamu tidak mau meminjam, ya tidak usah. Kata-katamu membuat Yo Yao merasa tertekan. Berpikir cukup lama. Baru berani bilang saya tidak mau meminjam. Kakak ipar, dia bilang mau meminjam. Tapi pasti tidak akan mengembalikannya. Ini bukan pertama kalinya dia meminjam barang dari kita dan tidak mengembalikannya. Mendengar kata-kata Yo Yao, wajahmu menunjukkan senyuman penuh rasa syukur. Dengan manja, kau mengusap hidungnya. Kalau tidak mau meminjam, ya sudah tidak usah. Kita tidak perlu mengalah padanya. Senyummu membuat Yo Yao tertegun. Segera dia mengangkat putrinya dan pergi mengambil hadiah. Sementara itu, setelah kamu mengisi perutmu, kamu mencuci piring dan mangkuk. Kemudian kamu memotong setengah kilogram daging dan keluar dalam gelap. Ketika kepala desa Wang Xuanzu melihatmu yang berwarna hitam, wajah tuanya terkejut. Saat melihat daging di tanganmu, wajahnya yang penuh keriput langsung tersenyum lebar. Xiao Kun, kenapa datang mencariku malam-malam? Sambil bertanya, aku mengambil daging dari tanganmu. Aku ingin pasang kursi listrik di rumah. Kalau kamu ada waktu, bantu atur ya. Besok aku akan urus soal ini untukmu. Kamu dengar ucapannya tanpa banyak reaksi. Bangkit, mengucapkan terima kasih lalu berbalik pergi. Tapi saat sampai di dapur, ternyata melihat Yo Yao di dapur yang gelap, sedang menggerogoti sisa tulang daging yang ia makan sendiri. Pemandangan itu membuat matamu terasa sakit. Tubuh terasa seperti darahnya membeku. Lalu suara serak berkata, kamu sedang melakukan apa? Yo Yao mendengar itu suaramu. Ketakutan sampai gemetar. Tulang yang hampir dimakan pun jatuh ke tanah. Lalu dengan wajah penuh ketakutan menatapmu di halaman. Jangan pukul aku, ini semua yang kamu tinggalkan. Aku hanya merasa sayang kalau hilang. Anehnya, saat itu kamu hanya merasa seperti disambar petir. Tidak pernah merasa begitu gagal sebelumnya. Lalu tiba-tiba berlutut di depannya. Sementara Yo Yao ketakutan sampai guru dan murid berteriak. Mau ngapain? Zhao Yao mengerjapkan mata, sedikit mengedip sambil memandang pria yang berlutut di depannya. Sampai merasakan dada basah dan hangat yang lembut. Dia ternyata menangis. Hati yang sudah lama tertutup itu seolah mulai sedikit melunak. Dan melihat istri makan sisa makanannya sendiri. Sampai ketakutan seperti itu. Seperti pisau yang menusuk dalam-dalam ke dalam hatimu. Lalu kamu berdiri dari lantai. Memegang pipi putih istrimu. Menunduk dan mencium air mata di sudut matanya. Istriku, kamu tunggu di ruang tamu. Nanti kalau makanan sudah siap, aku akan membawanya ke sana. Kamu adalah penolong besarku. Yo Yao tidak mengerti kalimat ini. Siu keluar dari dapur seperti melihat hantu. Di dapur, kamu sibuk beberapa saat. Sepiring tumis daging yang harum pun selesai dimasak. Dia merasa tenggorokannya pedas. Bermain sebagai roti jagung kasar. Istrinya malah sangat menyayangkan untuk memakannya sedikit pun. Baru saja masuk ke dalam hadiah. Langsung melihat punggung putih bersih yang menawan. Dalam sekejap darah langsung mengalir ke perut. Kamu tidak bisa memaksa uang. Dari belakang langsung memeluknya erat, istriku. Jangan tinggalkan aku lagi. Dalam keterpurukan, Yo Yao untuk pertama kalinya merasa. Ternyata melakukan hal seperti ini adalah sesuatu yang sangat nyaman dan menyenangkan. Ini masih selain setelah menikah baru. Keduanya tidur bersama dengan sangat lengket. Mengingat kejadian tadi malam. Wajah Yo Yao tiba-tiba terasa panas. Dia menoleh dan melihat anak di tempat tidur kecil. Yo Yao langsung pucat ketakutan tadi malam. Sepertinya semalaman tidak mendengar anak perempuan menangis. Melihat istri tiba-tiba berubah seperti itu. Matanya menatap tajam ke arah putrinya. Lalu dengan cepat turun dari tempat tidur. Beberapa langkah berlari ke ranjang kecil putrinya. Melihat putrinya sudah bangun. Sedang menatap dengan mata besar sambil tersenyum. Saat itu, hatimu langsung luluh melihat putri kecilmu. Dengan hati-hati memeluk putrimu di pelukan. Kembali ke sisi tempat tidur. Melihat putrinya baik-baik saja dan masih tersenyum lebar. Batu besar di hatinya akhirnya jatuh juga. Saraf yang tegang pun mereda. Lalu matanya memerah hampir menangis. Menyesal kenapa semalam bisa tidur begitu nyenyak. Anak sekecil itu kalau terjadi sesuatu, dia bagaimana bisa hidup? Sayang, kamu temani Niu Niu tiduran sebentar lagi. Aku akan buatkan sarapan untukmu. Sementara Yo Yao memeriksa popok yang dipakai putrinya. Meski penutupnya tidak rapi, tapi sudah diganti dengan yang bersih. Pantas saja tadi malam aku tidak mendengar anak kita menangis. Ternyata anak kita dirawat oleh Gungun. Ini pertama kalinya sejak melahirkan. Dia dengan inisiatif sendiri merawat anak. Jadi, apa dia benar-benar sudah berubah? Bisakah aku mempercayainya sekali lagi? Sementara itu, kamu dengan cekatan sibuk di dapur. Saat istrimu keluar sambil menggendong anak. Makanan juga sudah siap, tahu, sayur hijau kecil, bubur jagung, dan mantou dari biji-bijian campur. Kamu menerima anak itu dari pelukan Yo Yao dengan dada telanjang. Sayang, kamu duluan saja pergi cuci muka. Tapi Yo Yao agak khawatir. Melihat kamu canggung. Memegang bayi yang kecil itu. Pasangan itu tertawa, ini anak perempuanmu sendiri. Bukan harimau. Masa mau menggigit kamu? Saat makan, kepala desa Wang Xuan membawa tukang listrik datang. Begitu masuk halaman. Lalu melihat Yo Yu. Duduk di pinggir meja di halaman makan. Kamu bertelanjang dada menggendong anak berjalan-jalan di halaman. Dia melihat ada bekas gigitan rapi. Di bagian dalam lenganmu. Tersenyum penuh arti dan mencari tempat tidur. Belum selesai makan. Kamu tidak menyangka Wang Xuanzu sudah memanggil orang secepat ini. Dan membawa kepala desa serta tukang listrik. Ke depan gerbang halaman untuk menarik kabel dan menempelkan pengumuman.
Setelah Yo Yao selesai makan dan kembali ke kamar, barulah kamu menyerahkan anak itu ke istrimu. Lalu dari kantong celana longgar, kamu mengeluarkan sebungkus dakian men. Kepala desa melihat batang dakian men di tangan. Tersenyum dengan gigi kuning besar dan berkata, kamu anak nakal. Sudah berhasil. Sebungkus ini harganya sampai 40 sen loh. Tukang listrik di samping tertawa lebih tulus. Menjepit rokok di telinga. Membawa tangga naik ke atas lalu memutar ke belakang rumah. Pekerjaan ini cukup menguntungkan. Rokok seharga 4 mau perbungkus yang biasanya kamu pun enggan merokok. Keluarga ini cukup murah hati. Setelah listrik menyala, kamu langsung masuk ke dalam rumah. Baru saja masuk, sebuah baju terbang ke arahmu. Belum sempat mengerti apa yang terjadi. Kamu mendengar Yo Yao berkata, cepat pakai bajumu. Berjalan tanpa baju itu seperti apa coba? Saat itu punggungmu bertambah beberapa bekas cakaran. Itu adalah yang ditinggalkan Yo Yao semalam. Kepala desa dan tukang listrik sudah melihatnya. Tapi mereka tidak membicarakannya. Namun kamu tidak tahu apa-apa. Bergelantungan tanpa baju ke sana kemari. Ini membuat Yo Yao merasa canggung. Hampir ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Karena ada orang lain di dekatnya, dia jadi tidak enak untuk membicarakannya. Sampai kamu naik gunung. Yo Yao menutupi pipinya yang memerah dan butuh waktu lama untuk tenang. Lalu dia melanjutkan melepas kasur dan membersihkannya. Dia memindahkan tempat tidur kecil anak ke halaman. Meletakkan anak di atasnya. Mengisi ember dengan air untuk mencuci kasur. Saat itu, Ibu Yo datang membawa keranjang. Di dalamnya berisi telur dan sepotong kecil daging. Yo Yao Kyo melihat ibunya. Segera mengelap tangan dan bangkit. Kenapa kamu datang? Ibu Yo mengangkat keranjang dari tangan dan masuk ke dapur. Tatapan. Menyapu putrinya dari atas ke bawah. Melihat pakaian lusuh dan tidak pas yang dikenakannya. Matanya terasa panas dan berkaca-kaca. Segera mengalihkan pandangan. Menggendong cucu perempuannya yang ada di ranjang kecil. Lalu berkata baru saja selesai urusan di rumah. Aku datang untuk melihatmu, sambil berkata. Matanya menyapu 3 rumah tanah beratap jerami yang reot itu. Hatinya tak pernah berhenti menyesal. Seharusnya tidak setuju dengan perjodohan ini. Sendiri yang membuat putriku menderita. Ibu Yao sudah memikirkannya. Kalau kamu memang tidak bisa hidup dengannya, ya cerai saja. Kamu masih muda dan hidupmu masih panjang. Jangan sampai hidupmu hancur di tangan pria busuk itu. Yo Yao terdiam sejenak setelah mendengar kata-kata ibunya. Duduk di bangku cukup lama tanpa bersuara. Hari itu kamu merampas uang yang dipinjam dari rumah ibu untuk membeli bubur beras bagi putri kita. Pergi membeli minuman keras, dia benar-benar merasa putus asa. Rasanya bersama dia. Sama sekali tidak terlihat harapan apapun. Bahkan muncul pikiran untuk mati. Saat itu ingin memeluk putrinya dan melompat ke waduk. Tapi setelah kamu sadar dari mabuk. Awalnya menyesali diri sendiri dan memukul diri sendiri. Dengan lebih dari 10 tamparan keras. Lalu dengan panik keluar rumah. Membeli hadiah untuk anak. Beberapa hari ini. Dia memandangmu seolah-olah benar-benar telah berubah menjadi orang lain. Tidak lagi keluar untuk bersenang-senang. Tidak lagi minum alkohol. Tidak lagi berjudi. Ibu Lin melihat putrinya yang menunduk dan tidak berkata apa-apa. Mengira dia khawatir tentang anaknya. Ia pun berkata, jika kamu ingin membawa anak itu, ibu bisa membantu membawanya bersama kamu di masa depan. Sampai di sini, ia ragu sejenak. Kalau nanti kamu di rumah mengurus anak, nanti susah dapat jodoh. Zaman sekarang jarang sekali orang bercerai. Hidup sesulit apapun. Perempuan harus gigih menjalani. Dengar dari ibu kandung, bahkan soal cerai dan menikah lagi. Sudah dipikirkan dengan matang untukku. Yo Yao menerima anak dari pelukan ibu kandungnya. Aku sebenarnya tidak ingin bercerai. Sekarang dia juga terlihat mulai berubah menjadi lebih baik. Sambil berkata, dia menarik pakaian baru. Yang dipakai anak itu. Itu adalah pakaian yang dia beli dengan uangnya sendiri untuk anaknya. Dia juga membelikan aku 1 set. Tapi aku tidak tega memakainya. Ibu Yo menatap wajah putih dan polos putrinya. Terlihat keberuntungan yang sudah lama tak muncul. Matanya seolah kembali bersinar. Tak sadar dia terdiam sejenak. Padahal kemarin dia masih. Secara tidak sengaja aku mendengar Ermazi dari sebelah bilang. Dia berutang 50 yuan pada orang luar. Utang sebesar itu, tapi dia juga tidak bekerja dengan benar. Lalu bagaimana dia bisa melunasinya? Justru karena itu dia jadi tidak tenang. Pagi-pagi sekali dia membawa barang dan datang untuk melihat. Tapi melihat ekspresi putrinya sendiri, sepertinya bukan pura-pura. Sampai di sini. Dia pun tidak memberitahu putrinya tentang apa yang didengarnya. Takut kalau karena hal itu, kamu jadi berselisih dengannya. Dia mengumpulkan pikirannya. Dengan mata merah, dia mengangguk dengan puas. Kalau bisa berubah, itu bagus. Ibu juga akan merasa tenang. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan untuk mengusap air mata yang mengalir di sudut matanya. Saat ini, kamu baru saja naik gunung dengan roti kukus berisi campuran biji-bijian di mulutmu. Menghitung berapa biaya untuk membangun rumah 2 lantai sekarang. Sekitar berapa banyak uang yang dibutuhkan. Berdasarkan perhitungan dari batu yang bisa kamu gali sekarang. Membangun rumah. Masih ada sejumlah tabungan yang cukup besar di zaman ini. Bisa dibilang cukup mengesankan. Bagaimanapun, pada waktu ini, orang dengan tabungan 10.000 yuan tidak banyak. Berpikir bahwa dalam 2 tahun ke depan pasti masih akan tinggal di desa. Jadi harus memperbaiki kondisi tempat tinggal terlebih dahulu. Sekarang di rumah hanya ada 3 kamar dengan dinding tanah yang rusak. Setelah masuk ke dalam, dengan tinggi badanku, rasanya pinggang tidak bisa tegak. Di dalam rumah debunya sangat tebal. Berserakan di mana-mana. Ini benar-benar bukan tempat tinggal manusia. Saat itu, istri tidak tahu sama sekali. Mertuamu.
sedang berdiskusi dengan menantunya tentang apakah harus bercerai. Jika ini sampai kamu tahu, sepertinya kamu tidak akan punya pikiran untuk pergi ke gunung menggali dendrobium dalam waktu dekat. Bagaimanapun, menjalani hidup yang berat, uang sangat penting bagimu. Tapi tidak ada yang lebih penting daripada istri dan anak-anak. Kamu menguasai cara menghasilkan uang dari generasi sebelumnya. Jadi tentu saja tidak terburu-buru dalam waktu singkat ini. Sudah hampir tengah hari. Belum sempat makan siang, sudah buru-buru pulang ke rumah. Takut kalau makan lebih banyak. Putrinya jadi makan lebih sedikit. Yo Yao pun tidak bisa menahan. Akhirnya mengambil daging yang digantung di dapur. Memotong sebagian besar dengan satu tebasan. Lalu mengejar keluar sambil membawa daging itu. Bu, bawa ini pulang untuk adikku. Adik dan istrinya bisa makan bersama. Ibu Yo melihat daging sebesar itu. Berulang kali menolak untuk menerimanya. Takut kamu tahu dia sangat membantu keluarga. Dan kemudian memukul putrinya. Lebih takut putrinya sendiri tidak punya makanan dan menderita. Kalian simpan saja untuk dimakan. Di rumah tidak kekurangan makanan ini. Lihatlah, kamu kurus sekali. Harus banyak makan. Kalau tidak, dari mana anak itu mendapatkan ASI? Ibu Yo akhirnya tetap tidak mengambil daging itu. Dengan keranjang di tangan, ia melangkah perlahan. Yo Yao berdiri di pintu. Dengan mata terbuka lebar, ia melihat ibunya semakin menjauh. Hingga tak terlihat lagi. Baru ia memegang daging dan berbalik masuk ke dapur. Zhang Guilan yang tinggal di sebelah sebaya dengan Yo Yao. Tapi menikah 2 tahun lebih awal darinya. Ia memiliki kulit yang gelap. Sambil mengunyah lobak mentah, ia bersandar di dinding. Kamu seharian tidak keluar rumah. Di luar sudah tersebar kabar. Ibumu yang kedua diperlakukan oleh kakakmu tadi malam. Tangisan dan teriakannya didengar oleh beberapa keluarga. Yo Yao keluar dari dapur. Duduk di bangku di halaman. Menjawab seadanya. Zhang Guilan melihat dia tidak banyak bicara. Menarik bangku dan duduk di depan baskom cucinya. Menurunkan suara dan berkata pelan bahwa di luar sudah tersebar kabar. Anak sulung kakak kedua kamu. Bukan anak kakak kedua kamu. Yo Yao begitu mendengar itu. Langsung berhenti melakukan pekerjaannya. Mengangkat kepala dan melihat Zhang Guilan. Itu anak kakak sulungmu. Zhang Guilan melihat kebingungan di matanya. Lalu memasukkan sisa lobak ke dalam sakunya. Berbisik dengan wajah penuh gosip di telinganya. Setelah mendengar itu, Yo Yao langsung terkejut. Dia benar-benar tidak percaya ada hal seperti itu. Dia sebelumnya cukup menghormati kakak ini. Menganggap dia jujur dan tulus. Bekerja dengan adil. Mendengarkan seperti kakak yang seharusnya. Tapi setelah mendengar hal ini, ada sedikit rasa tidak nyaman di hati. Bagaimana bisa begini? Zhang Guilan tampaknya sangat puas dengan reaksinya. Dia menepuk-nepuk istri muda yang datang dari kota itu. Saya harus pulang untuk memasak untuk keluarga kami. Tidak akan berbicara lagi denganmu. Malam itu kamu pulang sangat larut. Kali ini pulang. Dari jauh, kamu sudah melihat lampu di rumah menyala. Hatimu tak bisa menahan kekaguman. Lampu listrik memang jauh lebih terang daripada lampu minyak domba. Yo Yao melihatmu pulang. Segera mengeluarkan masakan yang sedang dipanaskan di panci. Dan roti kukus dari tepung terigu putih. Sambil bertanya asal kenapa pulang begitu larut hari ini. Memperhatikan ada tanah menempel di tubuhmu. Letakkan sayur dan ambil gambar dirimu. Cepat tahan dia. Putar badan dan kunci pintu ruang tamu. Kemudian ambil sesuatu dari tumpukan rumput di keranjang. Dengan hati-hati letakkan di meja dan gali 10 guci. Dalam perjalanan kembali, kamu menemukan sesuatu yang tak terduga. Kamu tidak memberitahu istri bahwa itu karena kamu terpeleset dan jatuh sehingga menemukan benda ini. Mendaki kembali memerlukan banyak usaha. Baru pulang malam begini. Barang ini sekarang harganya tidak kalah dengan dendrobium. Semua dijual per gram. Bisa dibilang dapat rezeki nomplok kecil. Kamu rencanakan malam ini menemani istri dengan baik. Besok tidak ke gunung lagi. Duluan jual barang yang ada di tangan. Yo Yao melihat benda coklat kehitaman yang diletakkan di meja. Bentuknya agak mirip jahe. Sepertinya pernah lihat di buku. Dengan rasa tidak pasti bertanya ini adalah He Shou. Nada suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu tidak menyangka istri kamu cukup berpengetahuan. Benda ini, kebanyakan orang di desa. Sampai sekarang masih tidak tahu betapa berharganya. Kalau tidak, banyak harta karun di gunung itu. Sudah pasti diambil habis. Dendrobium dan He Shou masih bisa berharga selama 10 tahun lagi. Setelah itu, teknik penanaman akan meningkat. Semua ini bisa ditanam secara buatan. Sudah sering ditemukan di pasaran. Jadi sudah tidak langka lagi. Tapi meskipun begitu, harga obat herbal liar yang langka tetap sangat tinggi. Karena yang liar memang sulit didapatkan. Kamu tersenyum lebar menunjukkan gigi putihmu. Lalu memeluk istrimu yang cantik ke dalam pelukan. Menunduk dan mencium pipinya yang putih dan halus. Sambil menatap matanya yang bening, kamu berkata, "Ya, itu adalah He Shou. Ming akan membawamu dan anak ke kota jalan-jalan." Begitu mendengar akan membawa anak keluar. Yo Yao tiba-tiba terdiam. Ingat sebelumnya dia bilang mau menjual putrinya ke keluarga di kota yang tidak bisa punya anak. Orang itu masih merasa bingung sampai sekarang. Siapa yang tahu apakah benar-benar tidak bisa punya anak? Atau dibeli untuk dijadikan istri muda? Dia berusaha melepaskan diri dari pelukan. Dengan waspada dan menolak karena putrinya masih kecil. Kita berdua tidak jadi pergi. Cepat cuci tangan dan makanlah. Kamu bisa lihat dari matanya, istrinya tidak enak badan. Sebenarnya ingin mengajaknya jalan-jalan. Sekalian membeli beberapa pakaian musim dingin untuknya. Tapi lihat dia, malah jadi waspada lagi. Jelas dia takut jika anak perempuannya dipukuli. Ide buruk itu datang dari semua omong kosong yang dia lakukan sendiri. Tidak semudah itu membuatnya melepaskan beban di hatinya.
Kepercayaan sudah habis sejak lama. Harus pelan-pelan saja. Kamu melepas kemeja yang penuh noda itu. Membuka pintu keluar, mencuci muka sebentar. Lalu kembali duduk di dalam. Baru melihat makanan di atas meja. Sepiring telur dadar keemasan. Dan sepiring kecil daging tumis sisa pagi tadi. Apa dia siang ini tidak makan sayur? Kalau dia terus berhemat seperti ini, kapan dia bisa jadi gemuk ya? Sepertinya harus segera mencari lebih banyak uang. Agar dia merasa tenang. Istriku, dari mana telur ini? Zhao Yao menunduk dan memberimu semangkuk sup adonan. Kamu baru keluar sebentar. Ibuku datang sebentar. Dia yang mengangkat masalah perceraian. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Begitu mendengar itu dari ibu mertuaku. Terpikir tentang sebelumnya saat dia meminta uang untuk minum. Sangat genit sampai malu bertemu dengannya. Juga tidak bertanya kepada ibu mertua datang ada urusan apa. Di dalam hati berpikir. Nanti besok setelah barang di tangan terjual. Dulu. Mengembalikan uang yang dulu diambil dari ibu mertua. Kau meraih tangan istri dan menyuruhnya duduk. Cepat makan sambil menyerahkan sebuah roti campuran gandum. Istrimu masih enggan mengukus roti putih. Mengukus roti campuran gandum setengah putih. Kamu sendiri mengambil mantau jagung itu. Dan langsung melahapnya dengan lahap. Semua sudah menggigit sedikit. Mantau campuran itu diam-diam melirik pria di depannya. Andai saja dia bisa selalu seperti ini, alangkah baiknya. Hanya saja tidak tahu semangatnya yang menggebu ini. Bisa bertahan berapa lama. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba terdengar suara memanggil dari luar, kakak empat. Aku Erliuzi. Keluarlah, kurang satu orang untuk main. Kawan-kawan sedang menunggu kamu untuk minum dan bermain kartu. Yao Yao mendengar suara ini. Wajahnya seketika menjadi pucat. Matanya menatap tajam padanya. Takut kamu akan keluar lagi seperti sebelumnya. Ikut mereka minum dan berjudi. Kamu tertegun sejenak mendengar suara ini. Kemudian segera ingat siapa itu. Kamu meletakkan sumpit. Menaikkan kepala dan melihat wajah kecilnya yang pucat. Segera bangkit dan peluk istri di pelukanmu. Ada apa? Kamu tidak enak badan. Nada suaranya penuh dengan kekhawatiran dan ketegangan. Yao Yao yang dipeluk. Jari-jarinya yang ramping dan putih. Kuat-kuat mencengkeram kaos dalammu. Bibirnya bergetar sedikit. Kamu mau pergi minum dan main kartu lagi dengan mereka. Setelah mendengar ini, kamu akhirnya mengerti mengapa istri seperti itu. Dia khawatir kamu akan kembali ke kebiasaan lamamu. Daguku bersandar di rambutnya yang lembut. Tanganku tanpa sadar memeluk lebih erat. Memeluknya semakin kuat. Tubuh di pelukanku sangat kurus dan rapuh. Sejak menikah denganku, dia hampir tak pernah menikmati hari yang baik. Bahkan makan kenyang pun jadi kemewahan. Tapi meski begitu, dia masih menyimpan harapan terhadapku. Ingin hidup bersamaku dengan sungguh-sungguh. Aku menarik napas dalam-dalam. Menahan rasa perih di pelupuk mata. Dengan suara serak yang dalam, mencoba menenangkan dia. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Aku akan segera mengusir mereka. Mulai sekarang, aku tidak akan bergaul dengan mereka lagi. Yao Yao yang dipeluk di dadamu. Setelah mendengar kata-katamu ini, mengangkat wajahnya dengan tatapan tajam menatapmu. Bertanya apakah benar tidak pergi. Kau menundukkan tatapanmu. Melihat mata istri yang gelisah dan penuh pengawasan itu. Aku benar-benar ingin menunjukkan isi hatiku padanya. Memberitahunya bahwa aku benar-benar sudah berubah menjadi orang baik. Tak tahan, aku mencium ujung hidungnya yang mancung. Menyebarkan nafas yang hangat dan bersih. Aku jamin tidak akan pergi ke bar. Tenang saja, aku akan mengusir mereka sekarang juga. Kemudian, aku dengan lembut meletakkan istri di bangku. Baiklah, kamu lanjut makan dulu. Aku akan segera kembali, kamu luruskan punggungmu. Melihat rompi kecil di dada. Masih erat digenggam oleh istri. Kalau bukan karena tahu. 3 orang di luar itu bukan orang baik. Aku benar-benar ingin membawanya keluar bersama. Agar dia melihat aku menolak mereka. Supaya dia merasa tenang. Kamu menundukkan kepala dan mencium puncak kepalanya sekali lagi. Sebagai penghiburan untuknya. Tangan besar yang gelisah itu dengan lembut menepuk punggungnya yang kurus. Barulah dia perlahan melepaskan tangan. Kamu luruskan punggungmu. Melangkah dengan langkah tegap menuju pintu halaman. Membuka pintu kayu. Beberapa orang di pintu melihatmu keluar. Orang yang dipanggil Erliuzi itu tertawa sampai menangis dan meler. Dengan candaan cabul berkata, kakak empat. Kamu ini tidak sopan ya. Istri kakak baru saja selesai masa nifas tidak lama lalu. Kamu jadi nggak bisa keluar rumah. Ini sudah beberapa hari. Kok nggak datang cari kita minum-minum? Dengar omongan brengsekmu itu. Alismu yang tajam penuh semangat. Chen Sheng teriak, pergi sana. Mulai sekarang ngomongmu harus lebih sopan. Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, tutup mulutmu. 2 orang lainnya sebenarnya juga ikut tertawa-tawa. Tapi melihat wajahmu yang nggak enak, langsung menghapus senyumnya. Segera mencari cara untuk meredakan suasana, berkata kepada si keempat. Orang ini memang mulutnya tajam. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo kita pergi minum, berempat. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meletakkan di bahumu. Kamu mengangkat tanganmu untuk menyingkirkan lengannya yang menjulur. Sekilas melihat 2 orang lainnya. Jika urusan minum dan bermain kartu seperti ini, jangan lagi mencari aku ke depannya. Aku sudah berhenti. 3 orang melihatmu seperti melihat hantu. Kau lihat aku lihat kau, semuanya garang. Yang itu namanya Erliuzi. Wajahnya masih tersenyum licik. Yang berani terus mengejek kakak empat. Apa karena dikurung sama adik ipar jadi gak bisa keluar? Kalau dia sudah keluar masa nifas, ya ikut minum bareng abang-abang saja. Dia belum selesai bicara. Kamu menendangnya dengan satu kaki. Tendangan itu mengenai dadanya. Dia terjatuh telentang dengan kaki di udara, menggerogot.
Kamu melangkah maju dengan percaya diri. Satu kaki menginjak di antara kedua kakinya. Membungkuk, dengan rambut hitam berkilau dekat. Menatap tajam ke arah bajingan di tanah. Kalau berani lagi bicara sembarangan, aku akan menjahit kedua mulutmu. Dan mematahkan kaki ketigamu. Sambil berkata, dia menginjak kakimu dengan lebih kuat lagi. Liuzi berbaring di tanah. Tak peduli dengan sakit di dadanya. Dengan kedua tangan menahan sekuat tenaga kakimu yang menginjak. Kakinya yang besar di antara kakinya, dia berteriak sekuat suara. Menangis seperti hantu. Sige. Aku salah, aku tidak akan bicara omong kosong lagi. Dua orang di samping sangat ketakutan hingga jiwa mereka seolah hilang. Lama tidak bisa berkata-kata. Kau memancarkan aura mengerikan di sekelilingmu. Dalam gelap malam, terlihat sangat menakutkan. Tak ada yang berani mendekat untuk melerai. Sejak kecil mereka sudah takut sama orang ini. Orang ini kalau berkelahi itu sangat nekat. Tapi Jin baru sekali lihat. Melihat dia marah saja sudah seperti harimau lapar. Yang ingin memangsa, membuat orang merinding. Kamu takut sama Liu yang buta. Ayo panggil istri dengan baik. Tidak ingin istri melihat dirinya yang kasar ini. Agar tidak menakut-nakutinya. Kalau sampai dia takut lagi hanya karena hal sepele ini. Itu bisa berabe. Kamu tegakkan tubuhmu. Menatap si Liu dari atas. Tarik kakimu kembali dan pergi. Kedua orang itu seperti mendapat pengampunan. Segera mengangkat si Liu. Sambil bilang padamu, kakak Sike. Kalau begitu, kami pergi dulu. Begitu mereka bertiga pergi. Kamu segera simpan senjata tajam itu. Melangkah masuk ke halaman dan pasang kunci pintu. Yao di dalam rumah sejak kamu keluar. Tidak tenang. Seperti duduk di atas jarum. Setiap detik terasa sangat menyiksa. Melihatmu lama tidak kembali. Hatinya hampir dingin. Padahal perutnya keroncongan lapar. Tapi melihat makanan panas di atas meja tanpa kamu di sini. Aku sama sekali tidak bisa makan. Hanya dalam beberapa hari saja. Melihat kamu perlahan-lahan membaik. Tanpa sadar, harapan untukmu tumbuh lagi di hati ini. Aku juga tidak berharap dia jadi kaya raya. Hanya berharap dia bisa hidup tenang dan damai. Tapi kalau dia kembali minum dan berjudi, aku harus bagaimana? Anak masih kecil sekali. Sama sekali tidak bisa membawanya keluar untuk bekerja. Apakah benar-benar harus bercerai? Tidak mungkin kan? Mendengar suara langkah yang stabil. Mata. Secara otomatis menoleh ke arah suara itu. Ternyata sosoknya yang tinggi. Masuk dari cahaya bulan. Saat itu, mata Yao yang tadinya suram. Seketika menjadi bercahaya. Dia ternyata. Shen Mei ikut keluar dengan beberapa orang brengsek itu untuk bersenang-senang. Dia masih melamun. Kamu sudah berdiri di belakangnya. Membungkuk dan memeluknya dengan erat. Membungkuk dan mencium pipi istri yang putih mulus. Kenapa? Aku cuma keluar sebentar saja. Suamimu kok jadi seperti ini? Tidak kenal lagi. Sambil berbicara menyerahkan sumpit ke tangannya. Duduk di depan meja. Mengambil roti jagung kukus. Dia mulai menunjukkan dengan besar-besaran. Yao masih sedikit tidak percaya. Secara naluri bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan bergaul dengan mereka lagi? Lapor, Nyonya Besar. Saya sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan mereka. Tidak akan bermain dengan mereka lagi. Yao baru mengangguk. Makanlah, di Mantiarsli. Saat makan, dia sesekali mencuri pandang ke suaminya sendiri. Melihatmu makan dengan cepat. Tapi cara makannya tidak buruk. Ditambah dengan wajah tampannya yang tegas. Justru semakin enak dipandang. Dulu menikah dengannya selain karena dia pernah menyelamatkan nyawaku. Sebenarnya juga sebagian karena dia berwajah tampan. Saat itu memang terpesona oleh penampilannya. Ditambah lagi demi menukar pasangan untuk adik. Akhirnya menikah dengan dia yang miskin dan tak punya apa-apa. Kamu melihat istri menatapmu sambil melamun. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkan di kepalanya. Menambahkan sepotong telur emas di atas roti kukusnya. Dengan senyum mengejek, menyuruh istri cepat makan. Nanti di tempat tidur aku akan buat kamu puas. Omong kosongmu membuat Yao tersadar. Melihat sikap nakalnya. Setelah menatapmu tajam. Dia menundukkan kepala dan mulai makan dengan serius. Setelah kenyang, kamu juga tidak buru-buru pergi. Berdiri di sudut lain di bangku. Matanya terpaku pada istrinya. Semakin lama semakin suka. Jelas di zaman ini kekurangan materi. Makanannya tidak baik dan tidak ada kosmetik. Tapi kulitnya tetap halus dan bersinar. Bahkan bintang yang disuntik pun terlihat cantik. Kamu memperhatikan tangan istri yang memegang sumpit. Merah saat menggenggam pergelangan tangannya yang ramping. Menariknya ke depan matanya, teringat sprei yang dijemur di luar. Kamu berencana menjual barang yang kamu pegang besok. Dan membeli tiket mesin cuci dari pulau spekulasi. Di zaman ini banyak orang masih belum tahu apa itu mesin cuci. Apalagi mau mengeluarkan uang untuk membelinya. Kalau sudah punya mesin cuci, istri tidak perlu mencuci pakaian dengan tangan. Yao menarik tangannya kembali. Kamu menatapku sampai terasa sangat mengganggu. Kalau sudah kenyang, pergi rebus air dan cuci badanmu. Tubuhmu penuh lumpur. Kamu bangun dan mencium wajah istrimu sekali. Lalu pergi ke dapur untuk merebus air. Setelah kamu pergi, Yao meletakkan sumpit dan menyentuh pipi yang terasa panas. Sejak tadi malam, dia suka memeluk dan merangkulku. Dan sesekali menciumku beberapa kali. Setiap kali dia mendekat, aku bisa mencium aroma hormon darinya. Rasanya hatiku seperti diinjak seekor kelinci. Jantung berdebar kencang. Aku sendiri juga bingung ini sebenarnya apa yang terjadi. Setelah makan, kamu menarik Yao dan bilang ingin mengajaknya jalan-jalan. Untuk mencerna makanan, di jalan pulang kamu tidak langsung ke rumah. Kamu membawa Yao berbelok ke arah lain. Di sebelah kandang sapi ada sebuah rumah tanah yang reot.
Di luar ada dapur tanah sederhana. Wanita di dalam rumah menutup dadanya sambil terus batuk. Mengambil segenggam kecil ginseng jagung. Menuangkan air ke dalam kendi keramik yang pecah. Hanya beberapa langkah saja. Wajahnya mulai berkeringat deras dan putih. Mengalir dari dahinya. Seorang pria berambut putih setengah kepala yang sedang cemas. Berjalan cepat mendekat dari kejauhan. Dia mengerutkan alis dan menerima gayung berisi air. Biarkan dia kembali ke kamar dan berbaring dengan baik. Dia yang akan memasak. Wanita menatapnya. Pria mengulurkan setengah roti yang telah dia tukar. Hari ini keberuntungan cukup baik. Tukar dengan satu roti. Aku makan setengahnya. Sisanya ku bawa pulang. Kamu cepat makan supaya cepat sembuh. Kamu sudah makan. Pria tidak ada sedikit pun puisi. Menambahkan satu sendok ke dalam toples. Berjongkok mulai menyalakan api sambil bilang sudah makan. Wanita memikirkan tubuhnya sendiri. Serahkan kue itu, saya tidak lapar. Kamu sudah memakannya, kan? Berbaring seharian, hanya ingin minum yang cair. Pria itu diam-diam menjilati api, suruh kamu makan ya makan saja. Tidak makan, bagaimana penyakitnya bisa sembuh? Pria itu menundukkan kepala. Matanya terasa perih, hari ini sudah kenyang, besok makan apa? Tubuhnya tidak dipedulikan. Hanya sedikit beras itu. Itu pun dia tukar dari beberapa warga desa. Dia kasihan padamu karena kamu sibuk seharian tanpa makan. Dia juga kasihan padamu yang ikut dia ke desa mengalami penderitaan. Dia menggenggam tanganmu, jangan pikirkan terlalu banyak. Tenanglah dan istirahatlah. Besok aku akan mencarikan obat untukmu. Pasti bisa sembuh. Diundang menonton membuat hatinya tidak enak. Di jalan pulang kamu bertanya tentang keadaan dua orang itu. Kamu agak diam. Bagaimana harus mengatakannya? Kamu juga tidak begitu kenal pria itu. Tapi saya pernah melihatnya di televisi di kehidupan sebelumnya. Orang tua itu telah berbisnis di pasar selama bertahun-tahun. Setelah meninggal, ia menyumbangkan seluruh harta miliknya. Atas nama istrinya. Mendirikan yayasan amal untuk perawatan medis. Yang paling disesalinya seumur hidup adalah tidak bisa melindungi istrinya dengan baik. Melihatnya tersiksa oleh penyakit hingga meninggal. Anda menebak berdasarkan kenangan. Yang menyebabkan istrinya meninggal adalah penyakit ini. Tapi kamu kira-kira? Karena penyakit nyonya. Terutama disebabkan oleh kekurangan gizi. Di kandang sapi yang bocor di sekeliling. Setiap hari hanya makan sup encer. Sekalipun penyakit kecil bisa menjadi parah. Apakah kamu berencana membiarkan menantu perempuan, yang masih SMA, mengurus obat-obatan? Ya. Dan ada uang untuk diinvestasikan pada calon bos besar ini. Setidaknya sudah ada guru bimbingan sebelum ujian nasional kembali. Keesokan paginya. Belum terang kamu sudah membuka mata saat bangun. Diam-diam turun dari tempat tidur. Berjalan ke samping tempat tidur kecil. Dengan hati-hati mengangkat putrimu. Meletakkannya perlahan di samping istrimu. Menutupinya dengan selimut kecil, setelah menyiapkan sarapan untuk istrimu. Kamu menutup pintu dari luar. Lalu melangkah keluar rumah. Hari ini ada pasar mingguan. Meskipun masih pagi. Tapi sudah banyak pejalan kaki di jalan. Di zaman ini. Kalau di desa ada yang punya sepeda model erbada guang. Itu sudah dianggap kondisi yang cukup bagus. Jadi kebanyakan orang kalau keluar rumah. Masih harus berjalan kaki. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Aku langsung menemukan. Toko obat tradisional yang cukup besar itu. Pria parubaya bermuka bulat itu. Melihat barang yang kamu keluarkan. Langsung memandangmu dari atas ke bawah. Lalu mengambil dendrobium itu. Dengan hati-hati memeriksanya. Begitu melihat, ternyata itu adalah dendrobium babi tua liar. Setiap helainya utuh dan lengkap. Dalam hati, dia tak bisa menahan rasa terkejut. Dia dengan hati-hati meletakkan dendrobium itu di atas meja. Lalu bertanya dengan hati-hati, berapa harga yang kamu mau jual? Begitu kamu diminta menyebut harga, kamu langsung saja. Langsung sebut angka. Kamu tahu pasti pihak lain akan menawar. Benar saja, begitu kepala apotek mendengar harga yang kamu sebut. Dia langsung paham. Tahu orang ini tidak mudah dibohongi. Dia melirik keranjangmu. Lalu mengajakmu ke halaman belakang. Dua orang di halaman belakang. Ngobrol hampir 1 jam lamanya. Akhirnya kamu menjual 2 tanaman dendrobium. 1 poligonum multiflorum dan juga rusa antler kepadanya. Kamu juga cukup puas dengan harga hari ini. Dengan membawa 50 lembar uang besar, kamu meninggalkan apotek. Setelah punya uang, kamu pergi ke toko milik negara. Kamu ingin membeli mesin cuci. Tanya ke pelayan, kamu terkejut. Kamu menepuk dahi. Meskipun sekarang ada mesin cuci. Tapi itu semua untuk hotel dan laundry saja. Tidak ada yang masuk ke dalam keluarga. Mesin cuci buatan dalam negeri pertama kali muncul pada tahun 1978. Sekarang belum diproduksi. Namun, kamu secara tidak sengaja mendapatkan tiket. TV hitam putih 9 inci. Tanpa berpikir panjang, langsung membelinya. Juga membeli beberapa perangko. Tiket daging. Tiket mie, orang-orang yang bermain spekulasi melihatmu sebagai pelanggan besar. Mereka sangat ramah padamu. Dengar-dengar kamu hari itu mau beli TV. Lalu membantu cari kenalan yang punya traktor. Hanya dengan 2 yuan, dia bisa mengantarkan barang ke desa. Tanpa pikir panjang, kamu langsung setuju. Lalu kamu di pasar milik negara membeli. Istri kamu sebuah sweater merah besar yang tebal. Celana dan sepatu kulit. Selain itu, kamu juga membeli beberapa pakaian baru untuk anak-anak. Membeli beberapa selimut kapas baru, apa yang bisa dibayangkan. Semua yang bisa dibeli, sudah dibeli. Memuat hampir setengah truk. Sopir traktor terheran-heran. Tidak percaya pemuda berpakaian compang-camping ini. Sekaya ini. Membeli barang sebanyak ini sekaligus. Saat kamu selesai berbelanja sudah sore. Saat itu, Yo Yao di rumah bangun pagi dan melihat.
Anak tidur di sampingnya. Kamu pergi tanpa diketahui kapan. Yo Yao menyeret beban berat. Badan yang asam-asam itu bangun. Melihat orang itu sudah bangun pagi. Sebelum pergi, makanan sudah dimakan dengan rapi. Di atas meja ada telur kuning. Dan potongan daging yang digoreng mengeluarkan minyak. Yo Yao dalam hati berkata, tidak ada sedikit pun gelombang itu bohong. Memberi 5 kepala. Wang Zuanzu memimpin seorang gadis muda yang segar. Gadis itu masuk ke dalam. Istri si bungsu. Ini adalah Li Tiantian, pemuda terdidik yang datang dari kota. Mulai sekarang dia akan tinggal di rumahmu. Kamu bilang ke Lausi. Carikan dia sebuah kamar. Yo Yao agak sibuk saat itu. Tiba-tiba ada gadis muda seperti ini di rumah. Bagaimana bisa muat di 3 kamar tanah kecil ini? 1 kamar untuk 2 orang. Ruang tengah untuk makan. 1 kamar lagi dipenuhi barang-barang berantakan. Di mana ada tempat untuk dia tinggal. Kepala desa tidak ada di rumah. Saya tidak bisa mengambil keputusan ini. Wang Xuanzu tersenyum, kerutan di wajahnya menumpuk. Melambaikan tangan ke Yao. Sama sekali tidak mendengarkan kata-katanya. Berbalik dan memberi beberapa instruksi kepada pemuda yang ada di sampingnya. Mengangkat kaki dan pergi. Kalau bukan karena melihat anak itu mengirim dagingnya sendiri sebagai alasan. Mana mungkin mengirim gadis muda yang begitu cantik ke rumahnya. Kelompok pemuda ini datang. Jumlahnya lebih dari 20 orang. Sebagian besar adalah pemuda yang kuat. Hanya ada 1 gadis kecil yang manja. Yang diatur untuk tinggal di sini. Pasangan muda itu tinggal di sini. Gadis yang dikirim lebih banyak daripada pemuda yang dikirim. Gadis kecil itu tidak perlu merasa canggung di rumah. Tidak perlu khawatir lagi istri muda dan cantik akan diperhatikan orang lain. Ditinggalkan. Yo Yao membawa tas kanvas. Mengamati 3 rumah tanah yang bobrok ini. Dalam hati, dia merasa bahwa hari-hari ke depan mungkin akan lebih sulit dibandingkan dengan para pemuda yang pergi ke desa lainnya. Rumah yang ditugaskan untuk Hong Mei. Tampaknya hidupnya cukup sejahtera. Itu adalah pasangan suami istri paruh baya. Dan mereka memiliki 3 anak kecil. Semua orang terlihat sangat glamor. Dalam perjalanan, saya mendengar mereka bilang, pria yang mereka dapatkan itu bukanlah orang yang baik. Suka minum, berjudi, dan memukul istri. Di rumah, mereka sangat miskin. Bahkan tidak bisa memasak. Sebelum datang, saya pikir apa yang mereka katakan agak berlebihan. Tapi sekarang terlihat jelas. Apa yang mereka katakan itu tidak ada yang bohong. Inilah rumah ini. Nyonya rumah mengenakan pakaian usang yang tidak pas. Tapi wajahnya sangat cantik dan segar. Fitur wajahnya halus seperti keluar dari lukisan. Sama sekali tidak terlihat seperti orang desa. Yo Yao menyadari. Ada tatapan yang sedang mengamati dirinya dengan seksama. Dia menunduk dan melihat dirinya. Dia mengenakan pakaian lama yang penuh tambalan. Di depan orang yang jelek ini. Orang yang mengenakan rok modis berwarna cerah ini. Memakai kaos kaki putih dan sepatu kulit kecil. Penampilannya sangat rapi dan menarik. Berpura-pura tak peduli dengan tatapan menilai itu. Lalu berkata, kamu duduk dulu saja. Ruangan itu sangat berantakan. Penuh dengan barang-barang. Harus tunggu kepala keluarga pulang. Baru bisa dikosongkan tempat untukmu. Setelah berkata begitu, dia pun berbalik masuk ke dalam rumah. Mengambil termos air hangat dan menuangkan segelas air untuk tamu. Yo Yao sedikit canggung mengangguk. Ia duduk di bangku di dalam halaman. Dia berpikir dalam hati. Harus mencari cara. Segera mendapatkan pemberitahuan untuk kembali bekerja di kota. Tempat jelek ini dia tidak ingin tinggal lebih lama. Terutama masih tinggal di sini. Di rumah seorang preman. Nanti harus lebih hati-hati. Jangan biarkan preman dari rumah ini mengambil keuntungan. Yo Yao awalnya berencana cuma makan seadanya siang ini. Sekarang datang seorang pemuda baru. Hanya bisa mengangkat lengan dan mulai mengurus masak-memasak. Li Tiantian berpikir nanti harus tinggal di sini. Tidak bisa makan dan tinggal cuma-cuma. Lalu mencuci tangan dan masuk dapur ingin membantu kakak ipar. Kalau tidak, aku yang masak saja. Berkata begitu, dia masuk ke dapur tapi terdiam. Dapur yang usang tapi bersih dan rapi. Di balok atap masih tergantung sepotong daging besar. Siapa bilang keluarga ini miskin sampai tidak bisa memasak? Tidak bisa memasak tapi masih bisa makan daging. Dan sepotongnya sebesar ini. Yo Yao sedang menunduk menguleni adonan. Mendengar perkataan Li Tiantian. Ia mengangkat kepala dan berkata tidak perlu bantuanmu. Kalau kamu tidak ada kerjaan, tolong jaga anak di halaman saja. Li Tiantian mengangguk dan keluar dari dapur. Datang ke ranjang kecil. Melihat anak yang terbaring di atasnya. Putih bersih seperti boneka porselen. Wajahnya menggemaskan. Dia membungkuk dan menggoda anak itu. Dalam hati bertanya-tanya, pemilik rumah wanita itu seumuran dengannya. Bentuknya juga sangat putih dan cantik. Kenapa bisa menikah begitu cepat? Kenapa dia bisa memilih pria yang tidak berguna itu? Masih seorang preman dan pengacau. Jangan-jangan dipaksa oleh si bajingan itu. Setelah kehilangan segalanya, dia menikah lagi dengannya. Begitu aku terpikir. Li Tiantian langsung merasa takut, semakin dipikirkan semakin takut. Dia berpikir apakah harus pergi ke rumah kepala desa. Meminta kepala desa untuk menukar tempat lain. Meskipun lebih miskin juga tidak apa-apa. Asal laki-laki di keluarga itu orang baik-baik saja sudah cukup. Di dapur Yo Yao sedang sibuk masak. Siapa sangka para pemuda di luar. Di dalam hati merasa sangat senang. Sangat bahagia. Tak lama kemudian, semangkuk mie panas pun siap disajikan. Yo Yao membawa mie keluar dan menyapa para wanita. Mari makan semangkuk mie dulu. Li Tiantian tersadar. Melihat mie yang mengapung dengan aroma ikan berminyak di mangkuk di atas meja. Terdiam sejenak. Dia segera berkata, namaku Li Tiantian. Saudara ipar, kamu bisa memanggilku Tiantian saja mulai sekarang.
Yo Yao mengangguk dan tidak berkata lebih banyak. Sekitar pukul 4 sore. Traktor masuk ke desa dengan suara bising. Berhenti di depan rumahmu sesuai dengan jalan yang kamu tunjuk. Di halaman, Yo Yao yang sedang membungkus jagung tiba-tiba mendengar suara dari luar. Segera meletakkan pekerjaannya. Dia berdiri dan berjalan ke pintu. Kebetulan, melihatmu melompat turun dari traktor dengan gesit. Dalam hati merasa sangat tertekan. Dia bagaimana bisa duduk di sini memikirkan hal ini. Traktor sudah kembali. Belum sempat dia bertanya lebih lanjut. Sopir traktor itu sudah berteriak. Anak muda, banyak sekali barang ini, apakah rumahmu bisa menampungnya? Sambil berbicara, dia berkeliling dari depan traktor ke belakang. Menggeser televisi sedikit demi sedikit ke samping. Takut kalau sampai rusak. Dengan satu langkah cepat, ia mengangkat televisi dari mobil. Tersenyum kepada sopir traktor. Dan berkata, nanti tempatnya luas. Yo Yao yang berdiri di samping terkejut melihat pemandangan itu. Dengan bingung bertanya, apakah semua ini kamu yang beli? Suara itu penuh ketidakpercayaan. Begitu banyak barang, ditambah televisi pula. Berapa banyak uang dan kupon yang harus dikeluarkan? Kau melihat wajah menawan dan cantik istrimu. Dengan sepasang mata yang menatap kosong. Lalu kau mendekat dan menyentuh pipinya. Di dalam hatimu, kau tahu dia hanya khawatir tentang uang. Tapi uang sedikit ini sama sekali tidak kau anggap. Kau hanya ingin agar istrimu bisa menikmati hidup bersamamu. Dan tidak pernah merasakan penderitaan lagi. Kau membisikkan di telinga Yo Yao. Nanti akan kujelaskan lebih rinci. Pertama, berdirilah di samping dulu. Jangan sampai kena kamu. Biar aku turunkan barang-barangnya dulu. Yo Yao mendengarkan kata-katamu. Lalu seperti boneka, ia bergeser ke samping. Melihat barang-barang diturunkan satu persatu dari mobil. Menumpuk seperti gunung kecil. Dalam hatinya, ia sangat menyesal. Andai saja tahu begini. Dia pasti sudah membawa anak dan ikut masuk kota bersamamu. Ini pasti butuh banyak uang. Kenapa dia begitu tidak pandai mengatur hidup? Dari mana dapat uang dan tiket? Orang biasa siapa yang mau menonton televisi? Biaya listrik saja sudah cukup mahal. Benar-benar boros di saat seperti ini. Li Tiantian yang berdiri di sudut. Memeluk bayi kecil di pelukannya. Matanya menatap tajam ke pria muda yang tinggi besar. Bahu lebar dan kaki panjang itu. Dialah pemilik tanah di desa itu. Dia awalnya mengira kamu jelek dan kasar. Tidak pernah menyangka kamu ternyata memiliki wajah yang tampan. Dengan fitur yang dalam. Dia sudah besar. Jarang sekali melihat pria secantik ini. Melihatnya, hatinya berdebar-debar. Bergetar tanpa henti. Li Tiantian sekarang mengerti. Yo Yao yang secantik bunga. Kenapa sudah menikah begitu cepat? Ternyata pria ini tampak lebih dari Wang Xin di film. Baru saja selesai mengangkat barang. Barang sudah selesai diangkat. Kamu mengeluarkan 2 yuan dari saku. Memberikannya kepada sopir traktor. Sopir menerima uangnya. Melambai dan mengendarai traktor pergi. Kamu mulai lagi memindahkan barang ke halaman. Istrimu mau membantu, tapi kamu tidak membiarkan. Biarkan istrimu duduk dan istirahat. Tekanan. Ternyata di rumah ada seorang wanita asing. Zhao Zhenxing mendengar suara angin dan segera datang. Begitu melihat banyak barang di depan pintu saudaranya. Dia terkejut. Orang malas ini. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak ini untuk membeli semua barang? Dia yang miskin sekali. Di rumahnya juga tidak ada barang yang bisa dijual. Apa mungkin dia menjual anaknya? Memikirkan hal ini, Zhao Zhenxing tidak bisa tidak mempercepat langkahnya. Sampai di depan pintu. Sekilas melihat keponakannya yang kecil di pelukan gadis petani. Hatinya pun merasa tenang. Zhao Zhenxing tidak mengucapkan sepatah kata pun. Diam-diam membantu membawa barang-barang ke dalam halaman. Melihat benda besi berat itu. Setelah dihubungkan dengan listrik, muncul gambar dan suara. Sekelompok semut sedang bertengkar di atasnya. Sangat ramai. Seperti menonton film. Dia penasaran berkeliling beberapa kali. Tidak berani meraba. Dengar-dengar barang ini mahal sekali. Harganya bisa ratusan ribu. Inilah yang sering disebut orang kota, televisi. Benar-benar tidak menyangka. Saudara sendiri ternyata membawa pulang satu. Satu-satunya di seluruh desa. Setelah barangnya diletakkan dengan baik. Zhao Zhenxing menarikmu ke pintu halaman. Bertanya dari mana uang sebanyak ini. Kau dengan tenang menepuk dadamu dan berkata. Semuanya hasil berburu sendiri. Uangnya didapat dari menjual hasil buruan di pasar gelap. Kau tidak memberitahu kakak tentang batu orchid. Bukan karena tidak percaya padanya. Tapi karena batu orchid tumbuh di tebing curam. Meskipun kau bilang, kakak juga tidak bisa membantu. Kalau sampai bocor informasi. Juga memutuskan jalur rezekinya sendiri. Tunggu sampai musim semi tahun depan. Kamu bawa kakak. Kakak kedua naik gunung mencari beberapa tempat yang baik. Beritahu mereka triknya. Kedepannya tinggal lihat keberuntungan masing-masing. Zhao Zhenxing ingin menyarankanmu untuk bertani dengan baik. Tapi melihat cahaya yang bersinar di mata saudara kandung di depannya. Terlihat ada semangat dan kedalaman yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seolah-olah dia sudah menjadi orang yang berbeda. Bahkan dia yang jadi kakak besar pun merasa agak tidak mengenalimu. Kamu pikir kakak besar jarang datang. Jadi kamu ceritakan soal ingin membangun rumah kepadanya. Ingin minta tolong padanya. Melihat setiap hari kamu memberinya upah 1 yuan. Zhao Zhenxing menghisap rokok dan berkata, kalau kamu tidak keras kepala, aku rela bekerja untukmu tanpa dibayar. Siapa butuh upah? Tapi membangun rumah bukan main-main. Harus mengeluarkan biaya besar. Kakak, aku punya uang. Upahnya akan kubayar. Saudara kandung pun harus jelas hitungannya. Tolong, kakak carikan tukang yang ahli untukku. Bahan juga pakai yang bagus saja.
Berusaha agar sebelum musim dingin sudah bisa tinggal di rumah baru. Zhao Zhenxing mengangguk. Dia kira si keempat hanya ingin memperbaiki 3 rumah jerami itu. Tapi ternyata bukan cuma memperbaiki. Dia malah berani membangun 2 lantai. Alasan kamu menyerahkan semua ini kepada kakak sendiri adalah karena kamu sendiri sangat sibuk sampai kepala pusing. Berpikir harus segera sebelum musim dingin tiba. Mengumpulkan semua dendrobium. Kalau ketemu dengan obat liar seperti Polygonum multiflorum, bisa dijual untuk mendapatkan uang. Kalau bisa bawa juga rusa sika. Mengambil tanduk rusa atau cambuk rusa. Itu benar-benar keuntungan besar sekali. Melihat masih pagi, kita berdua sepakat untuk cari Wang Xuanzu. Di masa ekonomi terencana, membangun rumah dan beli batu bata juga perlu izin. Wang Xuanzu, kepala desa ini. Di zaman ini dia benar-benar tak terkalahkan. Kamu kasih 1 bungkus dakian men dan juga 1 yuan. Dengan lancar dapat izin. Izin beli batu bata sudah keluar. Izin langsung dibawa ke kantor komune. Tentukan jumlah batu bata untuk membangun rumah. Zhao Zhenxing jadi bingung. Ini butuh berapa banyak batu bata ya? Lausi, kamu mau bikin tembok setebal apa? Kenapa pakai batu bata sebanyak ini? Kamu bilang mau bangun 2 lantai. Zhao Zhenxing melihat kamu mengeluarkan 2 lembar uang besar. Tanpa berkedip sedikit pun. Langsung menyerahkannya ke bos acara. Zhao Zhenxing merasa sakit hati sampai tersenyum miris. Lalu dia dengar dia bilang sisa uangnya. Saat semua batu bata sudah dibawa pulang dan dibayar lunas. Zhao Zhenxing membelalak. Merasa ini benar-benar tidak masuk akal. Itu kan uang besar, bukan kertas tisu. Tapi begitu saja dimasukkan ke dalam saku. Tidak takut hilang. Zhao Zhenxing menyadari dirinya yang seperti penjudi pecandu. Sekarang di depan orang lain terlihat sangat berwibawa. Bahkan lebih seperti pemimpin daripada kepala pabrik khusus itu. Berdiri di sana dengan aura yang membuat orang takut tanpa harus marah. Kalau dia pakai baju biru tanpa tambalan, bisa saja orang bilang dia adalah anak pemimpin dari keluarga tertentu. Kalau bukan karena tahi lalat di lehernya yang masih ada. Dan bekas luka akibat pertarungan di tangannya. Zhao Zhenxing bahkan mulai curiga. Apakah Lausi sudah diganti diam-diam? Dalam perjalanan pulang, Zhao Zhenxing merasa seperti melayang dan pusing. Tentu saja Lausi. Tapi kenapa dia selalu merasa aneh? Saat hampir sampai di rumah, kamu mengeluarkan 5 lembar uang dari saku atas. Serahkan kepada kakak. Selain kayu, bahan lainnya mohon bantu siapkan. Zhao Zhenxing mengulurkan tangan ingin menerima. Tapi merasa tangannya agak kotor. Dia menggosokkan di ujung bajunya sebelum menerima uang. Dia dengan hati-hati memasukkan uang ke dalam saku bajunya yang dekat dengan tubuh. Takut kalau kehilangan tanpa sengaja. Zhao Zhenxing dengan tulus memberitahumu tentang uang sebanyak ini. Kau bisa percaya pada kakak. Kakak pasti akan mengurus semuanya dengan baik. Kau hanya perlu mengangguk. Kakakmu tidak ada yang perlu diragukan. Kalau bukan karena kakak dan kakak ipar. Mungkin istri di kehidupan sebelumnya mengalami banyak kesulitan. Bisa jadi anak perempuan pun tidak akan lahir. Atau bahkan akan hilang karena semua ini. Di ruang tamu keluarga Zhao, Yao Yao sedang berada di suhu 10 derajat. Barang-barang yang kau beli. Dia mengeluarkan sebuah sapu tangan dari lemari. Dengan hati-hati meletakkannya di atas televisi. Takut ada debu yang jatuh dan mengotori televisi. Dia bilang, buat apa beli barang ini? Di desa sering mati listrik dan harus pasang antena. Kalau sinyal hilang, layar penuh bintik-bintik salju. Tapi lihat kamu begitu antusias. Dia juga tidak tega mengeluh kamu boros. Dia tahu kamu lagi belikan sesuatu untuk dia dan sahabat wanitamu. Ada sweater wanita, celana dan sepatu kulit. Juga beberapa set pakaian kecil sahabatnya. Jaket yang kamu beli untuknya waktu ke kota kemarin. Dia belum meninggal tapi sudah sayang untuk dipakai. Tapi kamu malah membelikannya pakaian seperti ini lagi. Tapi melihat kamu merindukan ibu dan anak itu. Yao Yao tetap sangat bahagia. Dia mengangkat selimut katun yang lembut dan tebal. Bersiap untuk memasukkannya ke dalam kotak. Tak bisa menahan air mata yang jatuh. Ini lebih baik daripada kapas baru yang dibawa ke dapur makanannya. Selimutnya masih bagus. Barang-barangnya juga dikumpulkan dengan baik. Yao Yao terkejut karena orang ini ternyata tidak membelikannya apa-apa. Tapi kemejanya juga penuh tambalan. Sepatunya bahkan bolong di beberapa tempat. Li Tiantian membantu menggendong putrinya. Dengan mata menatap tajam pada pakaian baru itu. Menggaruk-garuk kepala seperti kucing yang melihat ikan. Sweater rajutan polos itu adalah model paling solid di kota. Berjalan-jalan di mal sendiri juga ingin membeli. Tapi orang tua sama sekali tidak setuju. Menghabiskan setengah bulan gaji untuk membeli sebuah sweater. Melihat pakaian yang ingin dibeli tapi tidak punya uang. Berkeliaran di sini tidak hanya satu. Li Tiantian itu benar-benar membuat iri dan cemburu. Pria Yao Yao itu tampan sekali. Dan sangat rela mengeluarkan uang untuk istrinya. Dan dia juga sangat perhatian. Saat baru pindah barang, dia sama sekali tidak ingin dia bekerja. Takut dia kelelahan. Sayang sekali seperti mata sendiri. Bagaimana desa bisa mewariskan pria baik seperti ini? Itu hanya pria malas duniawi. Sungguh omong kosong. Kamu dari luar masuk tanpa hati-hati. Masuk pintu langsung melihat seorang wanita muda asing. Memeluk anak berdiri di sana. Tersenyum melihat menantumu sendiri. Ini temanmu, Li Tiantian. Setelah menyadari tatapanmu, kelopak matanya sedikit menunduk, tak berani menatapmu. Meskipun dia menganggap dirinya. Orang kota biasanya meremehkan kaki tangannya ini. Tapi sejak pria ini duduk di traktor, kembali dengan penuh debu dan lelah. Dia memang selalu berdiri di samping. Namun di matanya dan hatinya hanya ada kakak ipar kecil itu. Orang hidup berada di sini. Dia sama sekali tidak melirikku dari awal sampai akhir. Yao Yao sedang sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar kamu bertanya seperti itu. Baru sadar ada orang lain di rumah.
Gadis intelektual itu terus diam saja. Sendiri juga sibuk membereskan barang-barang yang kamu beli. Sampai terlupakan begitu saja. Yo Yao segera dengan rasa bersalah mengambil anak dari pelukan Li Tiantian. Mengatakan kepadamu, ini adalah orang yang dibawa oleh kepala desa untuk tinggal di desa. Dia bilang ingin tinggal sementara di rumah kita. Bagaimana kalau kita bersihkan ruang sebelah untuk dia? Bisa kita kosongkan untuk dia tinggal. Ada nada perundingan dalam kata-katanya. Meskipun kamu bilang dia yang mengatur rumah, tapi dia masih tidak berani mengambil keputusan sendiri. Dia takut jika salah langkah. Kamu mendengar ada orang luar yang akan tinggal di rumah. Alisnya tanpa sadar sedikit berkerut. Kamu memang tidak ingin orang asing mengacaukan hidup kecilmu bersama istri. Tapi saat kamu melihat tatapan penuh harap dari istri sampai di bibirnya, kata penolakan jadi sulit untuk diucapkan. Takut dia mengira kamu sudah ketagihan. Kamu diam saja. Pertama, kamu menarik istri ke dalam kamar dan melepas jaket luarnya. Lalu dari saku gelap kamu mengeluarkan sisa uang hasil jualan dendrobium. Memberikannya padanya. Kemudian kamu menerima anak dari pelukan Yo Yao. Bercanda sambil merencanakan membangun rumah baru dan memberitahunya. Yo Yao menerima uang dari tanganmu. Melihat lembaran-lembaran uang baru yang rapi di tangan, hatinya merasa agak tidak percaya. Membeli begitu banyak barang. Ternyata masih tersisa uang sebanyak ini. 2 tanaman dendrobium. 1 tanaman Hishou. Dan juga rusa. Seperti rusa antler dan rusa penis. Bernilai begitu banyak uang. Ketika kamu menyebutkan keinginan untuk membangun rumah, Yo Yao segera menyimpan uangnya. Di bawah tatapanmu yang penuh harap. Hati-hati menyembunyikan uang itu di batu. Kemudian terdiam sejenak. Jika tidak membangun rumah. Dengan uang yang didapat 2 kali ini. Cukup bagi mereka bertiga untuk hidup nyaman selama bertahun-tahun. Dengan cukup makanan dan pakaian. Hari-hari yang tenang dan stabil. Tapi jika benar-benar membangun rumah, uang ini sepertinya jauh dari cukup. Harus berutang banyak lagi. Dari pihak keluarga ibu. 2 tahun ini juga tidak sedikit membantu keluarga sendiri. Sekarang mereka juga sudah punya anak yang harus dihidupi. Mana masih enak untuk meminjam uang lagi? Yo Yao sedang berpikir. Sepertinya kamu bisa membaca pikirannya. Tiba-tiba menciumnya di pipi putih mulus itu. Urusan uang istri jangan kamu khawatirkan. Ada aku, kamu di rumah istirahat saja dengan baik. Jangan sampai capek. Rasa hangat dan lembut yang tiba-tiba di pipi itu membuat wajah Yo Yao langsung memerah. Dia menatapmu seperti itu. Berbisik mengingatkan, ngapain sih? Di luar masih ada orang. Kamu juga nggak malu ya? Muka tebalnya seperti tembok baja. Kamu hanya tersenyum melihat Yo Yao. Di kehidupan sebelumnya, kamu sangat berharga. Acara seperti apapun sudah pernah kamu datangi. Sambil bicara, kamu membungkuk lagi. Menunduk dan menggigit lembut bibir Yo Yao yang merah dan penuh. Menggigitnya pelan. Melihat pipi istrimu yang putih dan kemerahan. Hatimu ikut meleleh. Kamu kan sudah jadi ibu. Kenapa masih begitu polos? Jangan goda dia lagi. Kembali ke topik utama. Besok kakak akan beli bahan dan membawanya pulang. Kalau dia kekurangan uang dan minta ke kamu, jangan lupa kasih ke dia. Yo Yao mengangguk diam-diam. Tapi di hatinya merasa agak tidak nyaman. Dia teringat apa yang dikatakan tetangga sebelah. Tentang kakak dan istri kedua. Melihat kakak membuat hatinya tidak nyaman. Matamu menangkap wajah istri yang tidak seperti biasanya. Mendekat dan menempelkan wajahmu di pipinya bertanya ada apa? Sayang, ada apa? Jangan dipendam di hati. Yo Yao berpikir sejenak. Tetap menggelengkan kepala. Tidak mengatakan apa-apa. Kamu melihat istri tidak ingin bicara, jadi tidak bertanya lagi. Di sisi lain, Li Tiantian berdiri di ruang tamu. Terdengar samar-samar Yo Yao. Mengingatkan bahwa di luar masih ada orang. Wajahnya merah seperti pantat monyet. Dia melangkah pelan ke tengah halaman. Menghirup udara segar. Entah kenapa, dia berhenti mencari kepala desa. Untuk pindah tempat tinggal. Tuan rumah pria ini. Sepertinya tidak seburuk yang dikatakan warga desa. Tadi saat adik ipar perempuan merapikan barang. Dia berdiri di sana sambil menggendong anak. Dia melihat dengan sangat jelas. Benda-benda itu sebagian besar digunakan di rumah. Ada juga pakaian anak-anak dan baju adik ipar. Namun, tidak terlihat ada barang yang digunakan oleh pria. Saat Li Tiantian berdiri termenung di halaman. Gadis kecil yang ada di pelukanmu sudah tidur nyenyak. Wajah kecilnya yang manis membawa kedamaian. Kau perlahan berbalik. Meletakkan putri kecil yang sedang tidur itu dengan lembut di atas tempat tidur. Dengan hati-hati menarik selimut. Kemudian Yo Yao keluar dari dalam rumah. Berkata kepada Li Tiantian, malam ini harus minta maaf padamu. Sementara ini harus bertahan sedikit. Barang-barang di ruang barat agak banyak. Kakakmu mungkin tidak bisa merapikannya sekaligus. Li Tiantian mendengar kata-kata Yo Yao. Menoleh dan melihat pipinya yang merah merona. Tanpa sengaja teringat pada percakapan. Pasangan itu di dalam kamar tadi. Wajahnya sedikit memerah. Segera menghindari pandangannya. Tidak merasa tertekan. Kalau begitu, tolong sampaikan pada kakak, kata Li Tiantian dengan cepat. Yo Yao tersenyum dan menggelengkan kepala kepada Li Tiantian. Dia berkata, asal kamu tidak keberatan dengan keadaan keluarga kami yang miskin. Sambil berkata, dia membungkuk. Ingin memindahkan tempat tidur kayu kecil milik putrinya ke ruang timurnya. Melihat itu, kamu segera berlari untuk membantu. Yo Yao tersenyum. Berbalik dan pergi ke ruang barat. Juga ingin membantu merapikan sambil bekerja tanpa baju. Diminta berulang kali oleh istrinya. Akhirnya ia mengenakan kaos putih. Otot-ototnya yang jelas terlihat di lengan. Menunjukkan kekuatan. Kaos. Menutupi punggungnya yang lebar dengan bekas goresan yang dalam dan dangkal. Yang tidak merata.
Tidak tahu sama sekali kenapa istri menyuruh pakai rompi. Begitu saja mengangkat beberapa garu bambu. Berencana memindahkannya ke halaman. Baru saja mulai bekerja sebentar. Melihat istri menggulung lengan masuk. Kamu segera membuka mulut untuk melarang. Istri, ini tidak perlu kamu bantu. Debunya banyak, cepat keluar dan tunggu di halaman. Kamu berkata sambil melihat Yo Yao tidak mendengarkan. Hatimu jadi cemas. Menjatuhkan pagar di tangan dan mendorong orang keluar. Hati kamu pasti merasa sakit. Debu sebesar ini bagaimana bisa membiarkan dia masuk untuk membantu? Kalau bukan karena berpikir untuk membangun rumah selanjutnya. Di rumah harus ada sekelompok pria besar yang bolak-balik. Kamu tidak akan membiarkan wanita pengertian ini tinggal di rumah. Tapi bicara tentang itu, menyimpan Yo Yao juga ada manfaatnya. Lebih baik berburu sendiri di gunung. Saat sibuk, dia bisa menemani istri untuk mengobrol. Mengusir bosan. Li Tiantian melihatmu mendorong Yo Yao keluar. Tak bisa menahan tertawa sambil menutup mulut dan mengomel pada Bibi Channel. Kakakmu benar-benar sayang padamu. Haha, mendengar kata-kata Yo Yao. Wajah Yo Yao memerah. Dengan malu-malu tersenyum sebentar tanpa menjawab. Orang ini benar-benar berubah. Selama dia di rumah, segala pekerjaan tidak membiarkan dirinya ikut campur. Bahkan air panas untuk mengelap tubuh di malam hari. Dia sudah menyiapkannya dan membawanya ke dalam ruangan untuk dirinya sendiri. Beberapa hari ini memang ada perasaan seperti dijaga dengan hati-hati. Sungguh sangat baik. Sampai-sampai hidup terasa agak tidak nyata. Bahkan sedikit membuat cemas. Yo Yao takut kamu akan merasa bosan. Lalu kembali seperti dulu lagi. Sehingga setiap hari dia merasa cemas dan khawatir. Keadaannya mental. Sekarang setiap hari aku selalu dalam keadaan sangat tegang. Dengan serakah berharap. Hari-hari baik seperti ini bisa bertahan lebih lama. Aku jadi sangat berhati-hati saat bicara dan bertindak untuknya. Takut membuatmu kesal. Saat makan. Melihat dia memberikan mantau tepung putih padaku. Sementara dia sendiri makan mantau dari gandum kasar dengan lahap. Padahal yang tidak suka mantau gandum kasar itu dia. Yang menyuruhku membuat mantau tepung putih juga dia. Tapi sudah dibuat, dia sama sekali tidak mau makan. Semua disisakan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya dia makan apa saja tidak masalah. Asalkan dia bisa hidup dengan tenang. Tidak pergi keluar sembarangan lagi, itu sudah membuatku puas. Yo Yao sampai sekarang juga belum mengerti. Kenapa kamu tiba-tiba jadi baik sekali? Sebelumnya dia juga pernah mabuk dan membuat masalah pernikahan. Setelah sadar, dia memelukku dan minta maaf. Berlutut di lantai sambil bersumpah dengan marah. Setiap kali selesai mabuk, memang dia jadi lebih tenang. Tapi itu cuma bertahan 2 atau 3 hari. Setelah itu, dia kembali seperti semula, terus keluar dan bersenang-senang. Aku belum pernah melihat dia seperti beberapa hari ini. Dia masak, dia merebus air. Bahkan bisa menenangkan anak. Baju dan sepatu anak pun sudah dibelikan semua. Yo Yao tahu betul di dalam hati. Dia selalu mengingatkan diri sendiri untuk tetap sadar. Jangan sampai terjebak dalam pusaran manis ini. Bagaimana kalau suatu saat nanti kita terbangun dari mimpi dan kenyataannya tidak seperti sekarang? Lalu harus bagaimana? Tapi kamu tidak tahu lika-liku di hati istrimu. Matahari hampir terbenam. Akhirnya kamu berhasil membersihkan ruang barat. Ruang itu rumah beratap tanah. Selalu dipakai untuk menyimpan barang, tidak ada yang menempati. Koran di dinding sudah rusak seperti sarang laba-laba. Sedikit disentuh saja sudah rontok. Walaupun sudah dibersihkan, tetap saja sangat berdebu di dalamnya. Kamu dengan cekatan membuat tempat tidur kecil dari papan kayu. Bisa dibilang sudah menyelesaikan tugas yang diberikan istri. Yo Yao melihat kamu keluar dengan kepala penuh keringat. Segera mengambil handuk dan memberikannya. Cepat Lab, makanannya hampir siap. Kamu tidak mengulurkan tangan untuk menerima, tubuh tinggi dan tegap. Sedikit membungkuk. Mendekatkan wajah yang tegas dan tampan. Ke depan istrimu. Meniupkan napas hangat dari hidung sambil berkata, sayang, kamu mau bantu aku mengelap. Mendengar kata-katamu. Yo Yao tanpa sadar melirik. Li Tiantian yang sedang membawa barang masuk ke dalam rumah. Setelah dia masuk, dia berdiri di ujung kaki, mengangkat tangan mengelap keringat di dahimu. Dan tidak lupa mengingatkanmu bahwa ada orang asing di rumah. Mulai sekarang, kalau bangun pagi mau ke kamar mandi, jangan lagi cuma pakai celana pendek tanpa baju. Nanti malu kalau dilihat gadis kecil itu. Mata kamu yang gelap dan bercahaya. Menatap dekat pada yang terikat. Melihat dia menggosoknya dengan begitu teliti. Masih mengingatkan hal-hal kecil ini. Hatimu terasa hangat. Meskipun merasa tidak nyaman jika di rumah sendiri tidak bisa bertelanjang dada. Agak canggung. Tapi melihat istri yang serius seperti itu, kamu mengangkat sudut bibirmu. Di Yo Yao. Di bibir merah merona, seekor capung mencium sejenak. Dengan ceria menjawab, aku mendengarkanmu. Yo Yao merasa wajahnya memerah karena tindakan akrabmu yang tiba-tiba ini. Kalau hanya di rumah berdua, itu masih bisa dimaklumi. Sekarang di rumah juga ada seorang gadis lajang. Sungguh tidak tahu malu. Yo Yao dengan wajah merah berkata padamu, jangan berlama-lama. Segera cuci tangan dan makan. Ia berbalik dan pergi ke dapur. Kau melihat sosok istri yang melarikan diri. Dan tersenyum lebar. Wajah tampanmu dipenuhi dengan senyuman puas. Kau berjalan ke samping sumur dan mengambil seember air dingin. Mengguyur wajahmu dengan suara gemericik. Kau berkeringat. Tubuhmu lengket dan sangat tidak nyaman. Kau melihat sekeliling. Di halaman hanya ada dirimu seorang. Kau melepas kaos dalammu. Langsung menuangkan air dingin dari ember ke kepala. Rasanya sangat segar. Tak disangka, Li Tiantian baru saja keluar dari rumah. Melihat pemandangan itu. Melihat pria bertelanjang lengan membelakangi dirinya. Memperlihatkan tubuh yang kekar. Ototnya seimbang. Garis tubuhnya jelas.
Bahkan ada beberapa bekas cakaran. Wajah Li Tiantian pun langsung memerah. Karena malu, dia berbalik masuk ke dalam rumah lagi. Rumah bata tanah ini benar-benar tidak nyaman. Gelap dan penuh debu di mana-mana. Li Tiantian tidak tahan tinggal di sini sehari pun. Yao Yao mendengar suara air yang mengalir deras. Dia membawa hidangan keluar. Sekilas dia melihatmu dengan tubuh telanjang. Tubuhmu basah kuyup. Seperti baru diangkat dari air. Tiba-tiba hatinya terasa terbakar. Letakkan sayur di atas meja batu di halaman. Lalu dia langsung menarik lenganmu dan membawamu ke dalam rumah. Sambil menarik, dia mengeluh tentang cuaca yang sangat dingin. Kalau sampai sakit, bagaimana? Kamu membiarkan istri membawamu masuk rumah. Dengar dia mengeluh seperti itu. Tapi hatimu terasa hangat. Kamu tahu dia benar-benar khawatir padamu. Setelah masuk ke dalam, Yao Yao mengambil sebuah selimut kecil untuk anak kecil. Berjinjit. Dengan hati-hati mengusap air di kepala kamu. Dia begitu fokus sampai kelopak matanya pun tak berkedip. Sambil mulutnya terus mengomel, suruh kamu menunduk lebih cepat. Sama sekali tidak menyadari. Kamu sedang tersenyum sinis sambil menatapnya. Mendengar kata-kata istri. Kamu segera merentangkan kaki panjangmu. Patuh menundukkan kepala agar istri mengusapnya. Istri besok ganti pakaian baru ya. Aku ingin melihat reaksi saat kamu mengucapkan itu. Gerakan tangan Yao Yao sedikit terhenti dan dia tidak bersuara. Dia melihat rambutnya sudah hampir kering. Lalu dia berputar ke belakang. Dengan perlahan mengelap noda air di punggungmu. Melihat bekas di punggungnya. Wajahnya tidak seperti biasanya. Jelas sebelumnya tidak seperti ini. Memikirkan hal ini. Detak jantung Yao Yao menjadi tidak teratur. Dia melemparkan selimut kecil ke pelukanmu. Bilang kamu bersihkan sendiri di depan. Setelah bersih, ganti celana dan keluar untuk makan. Yao Yao mengangkat tirai dan keluar. Zheng Zuangjian. Yao Yao yang keluar dari rumah barat saling tersenyum. Keduanya sepakat untuk tidak berbicara. 3 rumah tanah yang hanya sebesar telapak tangan. Apa yang dibicarakan di ruang timur terdengar jelas di ruang barat. Li Tiantian duduk tidak nyaman, berdiri juga tidak nyaman. Seluruh tubuh terasa tidak nyaman. Kalau ini terjadi malam hari. Bukankah aku akan seperti mengemudi sendiri? Kau yang sedang ujian di atas api, mengganti celana. Memakai kemeja abu-abu dan melangkah keluar dengan cepat. Kau duduk di bangku batu di samping istrimu. Melirik telur goreng di atas meja batu, hampir tidak tersentuh sejak pagi. 8 potong daging, tidak ada yang kurang. Kau mengerutkan kening menatap istrimu. Pagi-pagi belum makan. Yao Yao baru saja mengambil sumpit. Menaikkan kepala melihatmu dengan wajah cemberut. Hatinya bergetar. Tangannya bergetar dan sumpit jatuh ke lantai. Dia seketika merasa hancur. Begitu cepat dia menunjukkan wajah aslinya. Dia masih berpikir kali ini dia bisa bertahan lebih lama. Mimpi ini cepat sekali berakhir. Dia meletakkan sumpit yang satu lagi menghindari tatapanmu. Mengambil napas dalam-dalam. Makan setengah roti kukus dan 2 potong telur. Suaranya tenang. Tangan malah menggenggam erat kipas luar yang usang. Tubuhnya gemetar. Suara sumpit jatuh membuatmu tersentak sadar. Menyadari ada yang tidak beres. Melihat dengan seksama. Mata Yao Yao merah merona. Basah seperti hati yang tersiram hujan. Hatimu terasa sesak. Langsung panik. Aku sebenarnya kasihan dan enggan dia makan. Tapi tidak kusangkan ada suaraku terlalu tajam sampai membuatnya takut. Kau meraih untuk memeluknya tapi dia menghindar. Kau semakin panik. Pria tinggi hampir 2 meter itu berjongkok di depan istrinya. Wajah penuh panik istriku. Aku tadi memang agak terburu-buru. Sungguh tak kusangka marah padamu malah membuatmu lemah. Kecewa Yao Yao tak tertahankan. Air matanya jatuh deras. Dia benar-benar ketakutan barusan. Dia pikir kamu akan berubah lagi jadi orang yang temperamental. Dan jadi iblis yang suka memukul orang. Kamu merasa sangat iba. Kamu mengangkatnya dan cepat masuk ke kamar timur. Li Tiantian baru saja duduk di bangku batu. Dengan wajah bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sekarang hanya dia sendiri yang tersisa di halaman. Di dalam rumah, kamu memandang orang di pelukanmu dengan penuh kasih sayang. Matamu merah karena menangis. Ujung hidungmu yang mungil tanpa kemerahan. Hatiku terasa seperti disayat pisau saat kau menunduk di depan mataku. Dengan lembut kau berkata, istriku, maafkan aku benar-benar salah. Aku hanya takut kamu sayang untuk makan. Karena panik aku jadi galak padamu. Aku sibuk di luar seharian. Jadi aku tidak bisa selalu mengawasi kamu makan. Aku cuma terlalu khawatir. Nada suaranya agak keras. Xiao Yao mulai merasa lebih tenang. Juga merasa bahwa dia tadi agak berlebihan. Belakangan ini, karena dia dimanjakan dan dilindungi, jadi menjadi agak manja. Setelah mereka berbicara terbuka, dia merasa lebih malu. Jari-jarinya yang putih bersih erat mencengkeram ke meja di dadanya. Matanya sedikit menunduk. Menggigit bibir bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, tanpa peringatan, dia tiba-tiba menyebut istri. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengikuti arah jari tangannya. Barulah Yao Yao sadar kalau seharusnya dia sedang menyusui. Belum sempat dia menjawab. Tak disangka, akhir-akhir ini sup ikan mas dan tahu serta daging rusa yang dimasak. Juga bertanya apakah putri kita belakangan ini makannya cukup atau tidak. Wajah putih mulusnya langsung memerah. Seperti kesemek matang. Dia baru saja mengeluarkannya dari dekapannya. Membelakangi kamu keluar dulu. Dengan suara bergetar, setiap hari akhir-akhir ini selalu minum sup ikan mas. Entah benar-benar berguna atau tidak. 2 hari ini anakku hanya minum ASI, tidak lagi minum susu formula. Tapi meski begitu, ASIku tetap banyak. Siang hari terasa bengkak dan sakit. Tadi malam bahkan sempat dihisap sama si tak tahu malu ini. Jadi siang ini rasanya tidak terlalu sakit. Tapi ternyata masih penuh juga.
Wajahnya sampai memerah. Menunduk sambil membuka kancing baju. Sama sekali tidak sadar kau sedang menatap gerakannya dengan tajam. Melihat dengan penuh harap dan tak sabar. Yo Yao baru saja keluar dari luar kamar. Baru sadar pria tanpa malu itu sedang menatapnya. Dia langsung malu dan kesal. Kamu ngapain? Cepat keluar, aku mau merapikan pakaian. Niagen tidak berniat keluar. Malahan mendekatkan kepala sedikit. Sayang, anak sudah tidur. Kamu berdiri seperti itu tidak nyaman. Biarkan aku yang melakukannya. Yo Yao duduk di bangku batu di luar dengan satu tangan menyangga dagu. Langit sudah gelap. Bintang dan bulan sudah muncul. Tapi pasangan itu belum keluar. Dia tidak berani masuk untuk melihat. Hanya bisa menunggu cukup lama. Keduanya keluar dari rumah. Yo Yao melihat bahwa mata adik iparnya sedikit basah. Pipi memerah. Bibir merah segar menggoda. Pasti sedang dimanja. Yo Yao melihat Li Tiantian menatapnya. Teringat kejadian tadi. Wajahnya sangat panas. Duduk lalu mengambil sumpit untuk diberikan ke Li Tiantian agar makan. Lalu mengambil sepasang sumpit lagi untuk pria di sampingnya. Setelah kamu duduk. Sepanjang waktu tidak memberikan Li Tiantian sekalipun pandangan samping. Kamu ambil roti kukus halus dan berikan ke tangan istrimu. Sementara itu, ambil roti kukus kasar dan gigit besar-besar. Dalam hati berpikir untuk menyempatkan diri pergi ke waduk dan menangkap beberapa ikan. Ingin segera memberi istri tambahan. Yo Yao tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu. Dia khawatir apakah Li Tiantian merasa nyaman dan menyerahkan roti kukus halus itu. Makanlah, jangan ragu. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Li Tiantian menggigit sedikit. Dalam hati merasa ragu. Apakah keluarga ini sebenarnya miskin atau kaya? Kalau dibilang miskin, makanannya hanya mie halus dan roti kukus. Sayurnya hanya telur dadar dan daging. Kondisi ini juga tidak kalah. Pagi hari. Di rumah kepala desa, mereka makan roti hitam dengan lobak acar. Kalau dibilang kaya, mereka tinggal di rumah tanah 3 kamar. Selain televisi yang dibeli hari ini, tidak ada satupun perabotan yang layak. Tempat tidur yang dia pakai sendiri. Hanya beberapa papan kayu yang disusun seadanya. Saat dia merapikan tempat tidur, dia takut kalau malam berguling tempat tidurnya roboh. Oh iya, siang tadi aku dengar dia bilang ke sopir traktor mau bangun rumah. Kalau begitu rumah tua ini kan akan dibongkar. Nanti malah nggak ada tempat tinggal lagi. Kalau begitu kenapa dia masih mau tinggal di sini sendiri? Terlihat jelas. Di mata kakak ini, selain adik ipar, tidak bisa menerima siapapun. Dia jelas tidak suka tinggal di sini. Sedang berpikir yang aneh-aneh. Dari dalam rumah terdengar suara anak menangis. Detik berikutnya kamu berdiri dan membiarkan Yo Yao melanjutkan makan. Kamu melangkah besar masuk ke dalam rumah. Menyalakan lampu dan melihat putri yang terbangun di tempat tidur kecil. Yo Yao meletakkan sumpitnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil. Tetapi kamu menghindar. Kamu makan dulu, aku belum lapar. Nanti saja makan. Yo Yao tentu saja tahu. Dia bilang tidak lapar supaya aku makan dulu. Baru saja pulang dari luar dan sibuk membersihkan barang-barang. Mana mungkin tidak lapar. Tapi dia tidak membongkar. Mengambil sumpit dan lanjut makan. Li Tiantian menundukkan mata, menggigit mantau kecil-kecil. Dari sudut mata diam dia mengamati cara pasangan itu berinteraksi. Tanpa sadar membandingkan dengan keluarganya sendiri. Kedua kakaknya pulang dari istana hampir tidak pernah mengurus anak. Anak-anak yang menangis biasanya dihibur oleh para kakak ipar. Satu tangan menggendong anak, satu tangan kesulitan makan. Tapi pria besar di depan ini menggendong anak sambil berjalan bolak-balik di halaman. Menghibur anak itu terasa sangat luar biasa. Yo Yao cepat-cepat selesai makan. Dia mengambil anak dari pelukan pria itu dan kembali ke dalam rumah. Begitu dia pergi, Li Tiantian diam-diam mengangkat pandangannya untuk melihat pria muda di seberang. Dia terlihat mengunyah roti kukus dan telur dengan lahap. Wajah tampannya tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Terlihat dingin, rapi. Ini benar-benar dua wajah yang berbeda dibandingkan saat ada adik ipar. Li Tiantian merasa sedikit panik melihatnya. Tidak bisa duduk atau berdiri dengan tenang. Dengan ragu-ragu dia berkata, "Kakak, saya sudah kenyang," katanya, lalu dia membereskan piring dan membawa ke dapur. Setelah mencuci dengan cepat, dia kembali ke ruang barat. Tidak berani keluar lagi. Hari sudah sepenuhnya gelap. Kamu duduk sendirian di halaman. Menghabiskan sisa 4 bakpao gandum. Minum kuah mie sampai merasa kenyang. Kemudian kamu merebus air panas lagi. Mengangkat baskom air kembali ke dalam rumah. Istriku, ingat untuk mengeringkan tubuhmu. Aku pergi ke toilet sebentar. Kamu meletakkan baskom di atas penyangga dan keluar. Yo Yao menutup pintu. Melepas pakaian dan mandi air hangat. Baru saja selesai mandi dan mengenakan pakaian. Terdengar suara samar di belakang rumah. Dia mengira dirinya salah dengar. Detik berikutnya, terdengar suara pria dari luar, "Adik baik. Kamu sedang mandi ya?" Zhao Yao langsung merinding seluruh badan. Berteriak kencang. Di luar rumah, kamu baru saja mengenakan celana. Mendengar teriakan, aku segera keluar. Langsung menyambut orang yang melompat ke pelukanku. Dengan erat memeluk dan menundukkan kepala, bertanya apa yang terjadi. Dengan kedua lengan terbuka lebar, memeluk pinggangnya, berdiri seperti ratu. Tadi ada orang. Kamu mengangkat mata hitammu dan menatap keluar tembok halaman. Benar-benar melihat seseorang berlari cepat menjauh. Dalam sekejap, mata yang dalam itu dipenuhi amarah seperti orang suci. Kamu menarik kembali pandanganmu. Melihat orang yang ada dalam pelukanmu hanya mengenakan pakaian dalam. Mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur. Keluar dari kamar tidur. Memberitahu Li Tiantian yang berdiri di pintu rumah sebelah. "Tolong awasi dia untukku. Aku keluar sebentar." Kamu tidak berkata lebih. Melangkah keluar dari halaman dengan kaki panjangnya.
Sosoknya yang tinggi dan ramping menghilang dalam kegelapan malam. Di rumah Erlaizi di ujung desa. Tetangga sebelah mendengar jeritan memilukan Erlaizi. Masih ada mimpi yang dipukul di tubuh. Mendengar dengan hati yang rela berperang. Mereka semua tahu kamu adalah orang yang tak bisa diatur. Di dalam jiwa adalah orang yang keras. Tidak jelas bagaimana Erlaizi bisa terlibat. Mendengar kamu benar-benar mengambil tindakan keras. Sungguh takut orang akan dipukuli sampai mati. Aku salah. Aku pergi untuk melihat petani muda Litian. Tapi aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Mendengar Erlaizi memohon ampun. Kamu langsung hancurkan dagunya saja. Omong kosong apa itu? Bukankah kamu lapar daging? Jadi pergi makan daging. Kakak 4, aku salah. Erlaizi bahkan tidak punya tenaga untuk bangkit dan berlutut. Aku benar-benar takut kamu akan memukulnya sampai mati. Ada saat itu. Kamu benar-benar ingin melumpuhkannya. Tapi ingat Yo Yao dan putrinya tidak sekejam itu. Yo Yao berbaring di tempat tidur entah sudah berapa lama. Mendengar suara air di halaman. Baru tahu kamu sudah pulang. Sedang mandi dengan air keranjang. Setelah lebih dari 10 menit. Mendengar suara pintu dibuka dan ditutup. Di kegelapan kamu kira dia sudah tidur. Melangkah pelan masuk kamar. Berniat naik ke tempat tidur dalam gelap. Dari tempat tidur terdengar suara, kamu sudah pulang. Yo Yao meraih dan menyalakan lampu. Lampu di dalam ruangan menyala. Kamu berhenti bergerak. Melihat orang di atas tempat tidur menyangga kepala dengan satu tangan. Rambut hitamnya terurai di bahu dan leher yang putih bersih. Kamu menghela napas berat. Melangkah ke tempat tidur. Mengangkat tangan mematikan lampu. Dalam kegelapan, kamu memeluk pinggangnya yang tidak berlemak. Mengelus punggungnya. Semua baik-baik saja, sayangku. Tidurlah, sebelum kamu kembali. Dia tidak berani tidur. Takut kamu memukul terlalu keras sampai membunuhnya. Juga takut orang desa bergosip. Dia sangat ketakutan. Menyusut seperti kucing kecil dalam pelukanmu. Pipi menempel di dada panasnya yang berdebar. Mendengarkan detak jantung yang kuat perlahan mereda. Dia tidak berani menangis keras. Takut membangunkan putrinya. Melihat menantu seperti ini. Kamu hanya merasa dirimu terpuruk. Awalnya mengira dengan reputasi buruk. Anak-anak nakal di desa tidak berani. Tak disangka masih ada yang tergerak hatinya. Tapi setelah hari ini, orang-orang yang punya niat itu harus berhenti. Melihat wajah pria yang lelah. Memikirkan dia yang pulang pergi pagi dan malam. Menjual batu dari danau. Ambil uang untuk melindungi diri sendiri dan menghibur diri sendiri. Dia benar-benar berubah. Di kegelapan, Yo Yao menangis sampai lelah. Tertidur dalam keadaan bingung. Mendengarkan suara napas orang di sampingnya yang teratur. Baru merasa lega. Keesokan harinya, Yo Yao terbangun dari mimpinya karena suara percakapan di luar rumah. Di halaman, Zhao Dasa mengaduk air yang sudah direbus dengan banyak gula putih. Memberi air satu persatu kepada yang bekerja. Sekarang gula adalah barang langka. Biasanya siapapun enggan membelinya. Cao Fengji minum semangkuk air gula. Mendekati kakak Zhao dan bertanya pelan. Kemarin, sepertinya aku dengar adik iparmu berteriak di rumah. Kakak Zhao meletakkan teko air. Melihat Cao Fengjie yang penuh rasa ingin tahu. Rumahmu 2 li dari rumah Xiaoxi, kan? Kamu dengar semuanya. Kenapa malam-malam kamu gak ada kerjaan? Nongkrong di bawah jendela pasangan muda orang lain, nguping. Cao Fengjie tersenyum tapi tidak menjawab. Terbayang malam kemarin. Dengar-dengar kamu memukul Erlaizi di ujung timur. Hampir sekarat. Kakinya juga patah. Kebetulan istri di kota ini gak tenang. Kayaknya begitu. Seharusnya istri ini diam-diam selingkuh darimu. Dia tidak bisa menahan diri ingin bercerita pada orang. Kakak Zhao malas menghiraukannya. Mengangkat teko air untuk menuangkan air kepada yang lain. Datang ke sampingmu. Memberimu isyarat dengan mata. Berbisik agar kamu pergi melihat Yo Yao. Biasanya pada waktu ini dia sudah bangun. Jangan sampai sakit sia-sia. Kamu yang sedang memindahkan batu berhenti dari pekerjaanmu. Saat bangun pagi, dia memang masih tidur. Sekarang sudah jam 10. Kamu mengangkat tirai dan masuk ke kamar. Saat kamu membuka pintu, Yo Yao sudah terbangun. Kamu secara naluriah menariknya ke dalam pelukanmu. Dengan wajah menyamping, kamu berkata padanya. Kalau sudah bangun, ganti baju dulu ya. Nanti aku akan bawa makanan untukmu. Suaramu terdengar agak serak. Tirai masih tertutup. Di luar sangat berisik. Yo Yao tak tahan bertanya apa yang sedang ribut di halaman. Sedang merenovasi tembok halaman. Berantakan sekali. Sayang, kamu jangan keluar dulu. Di luar masih ada yang harus diurus. Kalau begitu, kenapa kamu tidak lepaskan aku? Peluk aku sebentar lagi. Kamu tersenyum dan bilang tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Malahan kamu memelukku lebih erat dan berkata, cium aku dulu. Aku akan lepaskan kamu. Kakak kedua, baliklah jangan ribut. Cepat lepaskan, di luar banyak orang. Aku mana ribut. Kamu kan istriku. Aku suruh kamu cium aku sekali saja kamu malanggan. Apa kamu sudah tidak suka padaku? Daripada dengan sedikit rasa kesal yang galak. Yo Yao sebenarnya ingin menjelaskan. Tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Dia mendekat dan dengan lembut menepuk pipinya. Baiklah, cepat lepaskan aku. Kamu yang dicium olehnya. Mata cantikmu berkilau cerah. Dengan senang memegang wajah kecilnya dan menciumnya. Sayang, aku benar-benar menyukaimu. Cepat lepaskan, di luar benar-benar ada orang. Aku juga bosan di dalam kamar. Aku ingin keluar membantu. Kamu langsung menolak tanpa pikir panjang kata-kata membosankan itu. Nanti aku suruh kakak ipar masuk menemanimu bicara. Yo Yao tahu tidak ada harapan untuk keluar membantu.
Melihatmu tidak bisa membuka pintu keluar. Dia bosan lalu kembali ke kamar untuk menghibur putrinya. Karena banyak yang membantu. Tembok halaman sudah selesai dibangun sekitar jam 4 sore hari itu. Tembok halaman setinggi 2 meter itu dipenuhi pecahan kaca di atasnya. Orang biasa tanpa tangga bantu. Sangat sulit untuk memanjat tembok setinggi 2 meter. Apalagi di atas tembok itu ada pecahan kaca. Kalau membangun rumah, mulai dulu dengan tembok halaman saja. Ini juga yang pertama kali. Di belakang rumahmu. Kakak Cao Fengjie tersenyum. Tadi malam aku keluar ke toilet. Melihat. Erlangzi diam-diam keluar dari kamar Yo Yao. Takutnya mereka berdua sudah melakukan itu. Masa sih? Kalau benar, Yo Yao terlalu buru-buru. Zhang Hongxia terkejut, Zeli dan yang lain berbisik-bisik. Saling melirik dan mengedipkan mata. Tatapan Kiao Zhou Yao menunjukkan sedikit kesan nakal. Adegan ini terlihat olehmu yang terus memperhatikan mereka berdua. Ayah juga mencatat setiap kata yang diucapkan. Dua wanita ini benar-benar pantas dihukum. Saudara laki-lakiku sendiri. Dua menantu ini ternyata seperti ini. Bilangnya datang untuk membantu. Nyatanya datang hanya untuk menikmati minuman manis. Kau bisa lihat sendiri. Cao Fengjie bahkan membawa cangkir teh. Saku celana juga penuh dan menggembung. Sepertinya banyak camilan kecil untuk orang yang membantu. Memikirkan cara membereskan. Cao Fengjie dan Zhang Hongxia. Harus dibereskan sekaligus. Biar tidak repot. Setelah makan malam, kamu berjalan santai ke rumah paman Wang Dashan. Wang Dashan dan kedua putranya belum pisah rumah. Mereka semua tinggal bersama. Kamu tadi sedang makan di rumah Wang. Semua agak terkejut melihatmu datang. Zhao Kun, kamu sudah makan. Liu Shuqin di cermin menyuapkan nasi ke mulutnya. Melihatmu berjalan ke arahnya, dia tidak terlalu memikirkan. Langkah demi langkah mendekati Cao Fengjie. Kamu langsung menarik rambutnya. Tindakanmu itu menarik perhatian semua orang di situ. Disertai teriakan terkejut dari Cao Fengjie. Satu persatu baru sadar apa yang terjadi. Wang Heteng bangkit. Zhao Kun, kamu kenapa tiba-tiba marah? Kamu hanya tersenyum dingin, aku kenapa tiba-tiba marah? Tanya saja istrimu. Kenapa Cao Fengjie tidak pernah menduga? Berita bisa sampai ke telingamu secepat itu. Dia datang secepat itu. Kamu malah menyalahkan Cao Fengjie. Liu Shuqin dan Wang Dashan mendengar itu, wajah mereka langsung menghitam. Ini yang kamu nikahi bukan menantu, siapa lagi? Ini pembawa sial. Sehari-hari, aku selalu khawatir anakku jadi tidak benar kalau bergaul dengan Zhao Kun. Sudah berkali-kali kuperingatkan agar jangan terlalu dekat. Perempuan ini malah berani-beraninya menjelek-jelekan orang lain. Cao Fengjie diam-diam memaki, dasar tidak berguna. Tapi di mulutnya malah bingung mau jelaskan apa. Zhang Hongxia pun berdiri. Apa mungkin ada kesalahpahaman di sini? Zhao Kun, lepaskan dulu tanganmu. Cao Fengjie setidaknya adalah kakak iparmu. Zhang Hongxia, kamu memaki juga bukan orang baik. Duduklah. Lihatlah persatuan ini. Zhang Hongxia agak canggung. Lihat suamimu Wang Yong yang diam saja. Jelas tidak ingin ikut campur masalah ini. Kamu mengangkat tangan dan menampar wajah Cao Fengjie. Aku suruh kamu jangan bicara sembarangan. Aku tidak akan membiarkan mulutmu lepas kendali. Cao Fengjie dipukul dengan keras. Sama sekali tidak menyangka dia berani. Tidak ada satupun anggota keluarga Wang yang menghalangi. Kamu memberi Cao Fengjie 6 tamparan sebelum berhenti. Lalu melepaskannya. Cao Fengjie melihat bintang-bintang. Tidak bisa berdiri dengan stabil. Liang-liang terjatuh ke tubuh Wang He. Didorong keras oleh pria yang dia cintai. Wang Dashan dengan santai berkata, kamu memang mencari masalah. Pantas saja Cao Fengjie, kamu memang kurang akal. Masih tidak bisa terima Zhao Kun dan istrinya bahagia. Berani-beraninya kamu bicara sembarangan. Jelas-jelas sedang memancing keributan. Aku tidak pernah bilang begitu. Meskipun dipukul, aku tidak peduli. Hatinya peduli padanya. Selain mati, dia tidak mau mengaku. Cao Fengjie sudah tidak punya jalan keluar. Kamu tidak bilang begitu. Berani bersumpah kamu. Cao Fengjie terlalu naif. Mana bisa jadi lawanmu yang licik dan cerdik. Kalau kamu berbohong, keluargamu akan mati semua. Biar orang tuamu tidak tenang hidupnya. Biar anak-anakmu juga tidak tenang hidupnya. Dua kalimat itu membuat mulut Cao Fengjie terkunci. Dia jadi gugup, bingung dan tidak bisa bicara. Semua orang sudah jelas melihat apa yang sebenarnya terjadi. Matamu bisa melihat ke semua orang. Hari ini saya ingin mengingatkan di sini. Jika saya mendengar siapapun di desa ini membicarakan hal-hal tidak baik, yang memprovokasi hubungan kami berdua, jangan salahkan saya jika saya tidak berperasaan. Nanti jika terjadi sesuatu, saya tidak akan bertanggung jawab. Setelah itu, kamu kembali menginjak-injak Cao Fengjie dengan keras. Wang He melihat dan maju. Menghajar istrinya dengan pukulan dan tendangan. Wajah Cao Fengjie sudah bengkak. Dipukuli oleh Wang He sampai terus-menerus memohon ampun. Tetap tidak ada yang berani maju melerai. Kamu tidak pergi berarti jelas belum reda amarahmu. Siapa yang melerai, dia yang celaka. Setelah beberapa saat Liu Shuqin menghela napas, cukup sudah. Kalau terluka, nanti harus bayar pengobatan. Tangan Wang Dan yang 11. Satu tamparan mendarat di wajah Cao Fengjie. Tamparan itu membuat sudut mulutnya berdarah. Aku suruh kamu mulutmu lancang. Kalau kau berani berbuat mesum lagi, lain kali aku akan jahit mulutmu. Kau mendengus. Meninggalkan kalimat itu. Lalu pergi dengan angkuh. Di dalam kamar hanya terdengar suara tangisan Cao Fengjie. Tak ada suara lain. Setelah kau membereskan Cao Fengjie, dia merasa senang. Dengan gembira pulang mencari istrinya. Melihat dia pergi, Wang Dashan memberi isyarat mata kepada Liu Shuqin. Biarkan dia membawa kedua menantunya ke dapur untuk membereskan. Di tengah ruang tamu,
Wang Dashan yang sedang merokok dengan suara pelan, menggoyangkan pipa rokoknya di atas meja. Wang dan Wang Yong, kedua saudara itu menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Wang dan Wang Yong, kalian berdua uruslah istri kalian dengan baik. Jika ada gosip tentang keluarga Xiaoxi di desa, aku juga tidak bisa melindungi kalian. Kalian tidak mampu menghadapi Xiaoxi. Belakangan ini katanya sudah belajar dengan baik. Tapi menurutku, jangan sampai nanti menyesal karena terlalu kurus. Hanya terdengar suara krek. Pintu kayu tua didorong terbuka. Cao Fengjie buru-buru memejamkan mata. Bahkan belum tahu harus berbuat apa. Sudah menikah beberapa bulan. Tapi perutnya belum juga ada tanda-tanda. Mertua dan suami. Baru saja melihat dirinya dipukul tapi tidak membela. Orang macam apa ini? Wang masuk juga tidak bicara. Duduk di samping Kang Yan dan merenung. Hatinya sangat kacau dan tidak tenang. Sepupu ini memang tidak sederhana. Ayahnya bermaksud jangan cari masalah dengannya. Tapi istrinya sendiri memang cantik sekali. Dia tidak rela jika harus melepaskan dan mengembalikannya ke rumah orang tuanya. Mereka saling menatap. Tak ada yang bicara. Beberapa saat kemudian, Cao Fengjie bangkit. Aku salah? Wang Hi agak terkejut. Dia tak pernah menyangka Cao akan mengaku salah. Cao Fengjie melihat dia diam saja. Mulai sekarang aku akan hidup baik-baik bersamamu. Aku janji tidak akan kemana-mana. Wang Hi menatapnya beberapa saat. Lalu berbalik dan pergi. Kakak Cao Feng menoleh melihat punggungnya. Ia menahan senyum, tampak sedikit canggung. Atau mungkin aku harus lebih aktif. Pukulan yang kuterima hari ini tidak boleh sia-sia. Pagi hari tanggal 1. Yao Yao membagi adonan yang sudah mengembang menjadi 5 bagian kecil. Lalu memanggangnya hingga kedua sisinya berwarna keemasan. Ia berniat mencubit sedikit untuk mencicipi rasanya. Tiba-tiba ia terkejut karena dipeluk dari belakang. Kamu tinggi sekali. Harus membungkuk agar bisa memeluknya sepenuhnya. Xia Hi menempelkan kepalanya di lehernya. Yao menggigil sebentar. Baru tenang setelah mencium aroma yang familiar. Dia setengah sadar memalingkan kepala. Menemukan dia menatap makanan di tangannya. Tersenyum tipis. Memberi makan roti pipi ke mulutnya. Rasanya bagaimana? Enak. Sayang, sebenarnya kamu tidak perlu bangun sepagi ini untuk masakan aku. Kau bujuk anak untuk tidur lebih lama. Senyummu tulus dan alami. Yao Yao tentu ingin melakukan sesuatu untukmu, pergi berburu. Di pegunungan dingin, lebih baik makan sesuatu yang hangat di pagi hari. Beberapa hari yang lalu, melihatmu pergi di pagi hari hanya membawa sedikit makanan. Aku sudah pergi. Kau sudah sarapan. Kenakan sepatu boot yang besar. Membawa keranjang menuju gunung. Naik dan berjalan selama hampir 2 jam. Berhasil menemukan tanaman dendrobium itu. Mengeluarkan alat dan mulai bekerja. Menjelang siang, semua dendrobium sudah dipanen. Melihat waktu masih awal, kamu tidak langsung turun gunung. Mencari kayu mati di sekitar untuk mencoba keberuntungan. Ternyata menemukan api besar. Kamu melangkah dengan cepat ke sana. Itu jamur. Tidak, mana ada jamur kering yang merah menyala seperti itu. Itu adalah 4 jamur lingzi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Perjalanan ke gunung hari ini sangat berharga. Dulu kenapa tidak menyadari bahwa pegunungan ini penuh dengan harta? Letakkan keranjang itu. Patahkan beberapa rumput berdaun dan susun dengan baik. Gunakan pisau tajam untuk memotong lingzi dan masukkan ke dalamnya. Di atasnya ditambahkan lapisan rumput yang tebal. Sedang bersiap untuk pergi, dari sudut mata. Gambaran sekilas menangkap. Sebuah lubang kecil yang tak mencolok. Di sekitar lubang tersebar tanah halus dan jejak kaki. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh Huan. Sepertinya ada Huan yang sedang bergerak. Daging Huan sangat lezat. Bisa untuk menambah energi istri. Huan yang sedang bermain adalah bahan obat berharga. Namun ayam Huan sangat licik. Menangkap langsung bukanlah hal yang mudah. Kamu memutuskan untuk mencoba metode pengasapan. Mencari-cari ruang untuk menemukan sejumput cabai kering. Dengan hati-hati memasukkan cabai kering dan kayu kering ke dalam lubang. Api berkobar. Asap tebal mengepul ke atas. Dengan bau menyengat yang menyebar ke dalam ruangan. Kamu mundur ke samping dan bersabar menunggu. Saat merasa tercium bau asap yang aneh, dia secara naluriah mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Dan kamu sudah memasang jaring di mulut liang. Hanya memakai jaring 4 kepala. Kamu mengambil risiko. Musang pandai menggali liang. Desainnya rumit. Seringkali ada beberapa pintu keluar. Dia ingat pernah mendengar dari dunia hewan. Beberapa musang bahkan memiliki lebih dari 130 pintu keluar. Waktu berlalu detik demi detik. Hutan sunyi sepi. Kadang terdengar suara burung. Kamu menatap lekat-lekat ke mulut gua. Telapak tanganmu sedikit berkeringat. Setelah menunggu hampir setengah jam, tidak ada tanda-tanda. Baru saja ingin menyerah. Bersiap memadamkan api dengan ranting basah. Tiba-tiba ada gerakan di mulut gua. Seekor kepala berambut tebal muncul. Matanya memancarkan ketakutan di tengah asap. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya keluar dari mulut gua. Dengan panik, kamu berlari menuju jaring tangkap. Kamu sigap dan cepat. Kamu segera menarik tali jaring, dengan cekatan menjebak musang di dalamnya. Dari perkiraan, musang ini beratnya sekitar 10 kg. Dengan peluang 1/6 di lubang, kamu bisa menangkap seekor seperti ini. Kamu sudah sangat puas. Kamu mengambil air dari ruang penyimpanan untuk memastikan api benar-benar padam. Baru setelah itu kamu berbalik turun gunung. Pada saat ini, beberapa warga desa di rumah tahu kamu telah membeli televisi. Banyak yang penasaran datang berkunjung. Ingin melihat seperti apa televisi yang dibicarakan orang kota. Seharian rumahmu sangat ramai. Orang datang dan pergi. Selama itu, beberapa warga desa melihat Xiao Zhenxing.
mengirimkan sekelompok bahan bangunan. Setelah bertanya dan mengetahui bahwa kamu akan membangun rumah, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Ada yang berkata macam-macam. Semua merasa rumahmu tidak akan bisa dibangun. Mereka pikir kamu tidak punya banyak uang. Diam-diam membicarakan kamu tidak pandai mengatur rumah tangga. Menghabiskan banyak uang untuk membeli kotak besi yang tidak berguna. Membuang-buang uang dan juga listrik. Yo Yao Guang sudah cukup lelah meladeni warga desa yang datang menonton TV. Sudah sangat capek. Merasa hari ini rumah lebih ramai daripada saat menikah. Baru saja mau duduk dan istirahat. Langsung melihat kamu pulang membawa keranjang. Mata langsung berbinar. Menggendong anak sambil melangkah ke depan. Saat berbicara terlihat di rumah bambumu penuh dengan rumput dan daun. Beberapa kali datang. Hanya dengan melihat rumput yang ada di rumah bambunya. Sudah bisa menebak ada sesuatu di dalamnya. Agak heran bagaimana keberuntungannya bisa begitu baik. Minum dendrobium seperti ini sulit didapatkan. Dia setiap kali naik gunung selalu bisa membawanya pulang. Yo Yao mengenakan sweater merah yang baru. Membuat kulitnya tampak lebih halus dan putih merona. Sekali membuatnya sampai terpesona. Sampai di depannya dan belakangnya. Kamu membungkuk menunduk ingin menyentuh pipinya dengan lembut. Tapi dia dengan wajah merah menghindar. Yo Yao merasa orang ini tidak serius. Di siang bolong tiba-tiba ingin menciumnya. Tian-Tian dan kakak ipar juga ada di sini. Baru kamu sadar ada beberapa warga desa di dalam rumah. Dengan bingung menatap istri. Yo Yao melihat keraguanmu. Buka mulut menjelaskan, para tetangga ingin melihat seperti apa televisi. Itu. Untungnya, kakak ipar datang membantu. Kamu hanya perlu mengangguk. Ingin mengambil anak yang ada di pelukannya. Melihat ke bawah, melihat bajunya agak kotor. Jadi dia membawa keranjang itu ke dapur. Sambil berbisik kepada menantunya yang ikut masuk. Membungkuk di samping telinganya dan memberi beberapa nasihat. Yo Yao melihat keranjang itu. Mengangguk, dia mengerti. Meskipun tidak tahu dia membawa pulang berapa banyak barang. Ternyata besok pagi harus pergi ke kota lagi. Tapi juga tidak terlalu dipikirkan. Di rumah masih banyak orang asing. Dia malah berani mendekat begitu dekat. Orang ini yang dekat sekali belakangan ini berubah sangat banyak. Menyadari istrinya diam-diam mengamatinya. Kau tersenyum sampai mulutmu melebar sampai ke telinga. Mencium pipi kecil istriku beberapa kali. Tidak ada yang mengatakan hal itu. Tanganmu juga tidak bisa diam. Kalau sedang memijat pinggangnya, bagaimana bisa mencuci seperti itu? Kurasa bahkan tidak sampai 1 kaki 6. Sayang, aku tidak di rumah untuk mengawasi kamu. Kamu juga harus makan dengan baik. Terlalu kurus sampai pinggangmu terjepit. Yo Yao Chun yang sedang menggendong anak menatapmu dengan aneh. Baru saja ingin bilang dia suka berbuat onar tanpa mempedulikan tempat. Tiba-tiba mendengar kakak ipar memanggil dari luar. Kalau begitu, si nomor 4 sudah kembali. Yao Yao, kalau begitu aku pulang dulu. Lau Zhao sebentar lagi pulang dari ladang. Sambil bicara, dia langsung berjalan keluar. Yo Yao buru-buru memanggil kakak iparnya. Nanti titip anak perempuanku padamu. Lalu dia keluar dari dapur. Masuk ke kamar timur, mengambil sekantong gula batu. Dimasukkan ke tangan kakak iparnya. Dia khawatir selama ini kamu melarang dia mengantarkan. Gula batu itu barang langka. Dia tidak tega makan. Tapi kalau bukan karena kakak ipar membantu ibu dan anak, hari-hari sebelumnya akan lebih sulit. Hari ini kakak ipar dengar banyak warga desa datang menonton. Bahkan tidak pergi menjenguk Lian Hua. Kalau bukan karena kakak ipar, datangnya orang sebanyak ini. Mana bisa aku melayani semuanya sendiri? Dulu keluarga miskin, selalu mengambil keuntungan dari kakak ipar. Sekarang sudah lebih baik, aku juga ingin membalas budi pada kakak ipar. Walaupun hanya sedikit. Jangan selalu memanfaatkan orang lain. Kakak ipar, ini dibeli oleh Zhao Kun. Kamu tidak bisa membawanya pulang untuk anak-anak. Simpan saja untuk Niu Niu. Kakak ipar, kamu saja yang bawa. Kakak ipar tertegun melihat setengah kilogram gula batu di tangannya. Segera dorong barang itu ke sini. Air gula ini untuk menjamu tamu terhormat. Orang biasa mana yang mampu minum ini? Siapa yang bisa membawa barang ini saat menengok rumah mertua? Orang tua dari pihak perempuan ini benar-benar terhormat. Keduanya berebut beberapa kali. Melihat tasnya hampir robek. Baru kakak ipar yang merasa malu menerima gula batu. Berbalik pulang. Yo Yao takut jika dia bertindak sembarangan, kamu akan marah. Duduk sambil terbata-bata menjelaskan. Zhao Kun beruntung ada kakak ipar kita yang datang membantu. Waktu itu orang terlalu banyak membuatku bingung. Hampir saja aku lupa untuk makan. Aku sudah memberikannya ke kakak ipar. Jangan marah ya. Jangan sampai lupa diri lalu ambil lagi. Melihat istri yang gemetaran kecil itu. Rasanya seperti ada tangan memegang jantungku. Hati hampir pecah, tapi istri masih tidak percaya padaku. Takut salah ucap, lalu aku memarahinya. Aku benar-benar menyesal sendiri. Tak berkata apa-apa malah makin takut. Seperti orang yang melakukan kesalahan, menunduk dan diam. Zhao Kun, aku tidak berani lagi. Jangan marah. Kamu satu tangan memeluk putrimu. Tangan yang lain memeluk istrimu. Ada beberapa hal yang perlu kamu bicarakan dengan istrimu secara tuntas. Kesalahpahaman jangan sampai dibiarkan sampai besok. Kalau tidak, akan semakin menumpuk. Dalam rumah tangga, yang paling dilarang adalah tidak berbicara dengan baik. Kalau tidak berkomunikasi, semuanya akan berakhir. Kamu tepuk punggung istrimu. Dagu menyentuh rambutnya. Dengan nada yang sangat lembut berkata, sayang, di rumah ini kamu yang memutuskan. Uang kamu yang urus. Mau beli apa saja beli saja. Keputusanmu aku dukung semua. Bukan karena kesal. Sungguh saat pertama kali dengar kata-kata itu. Yo Yao kira kamu sedang kesal padanya. Tapi kamu mengatakannya berulang kali. Tidak berpikir, Yo Yao ini baru saja emosional. Tuhan tahu dia bahkan tidak berani bernapas.
Takut orang ini berubah sikap. Melihat istri perlahan bernapas tenang. Baru dia merasa lega. Sepertinya setiap malam ke depan harus berbicara dengan istri. Ingin mengajak istri pergi ke kota untuk bersantai. Tapi tahu istri pasti tidak mau. Takut begitu masuk kota, dia malah menjual putrinya. Tapi kamu merasa, ini akan lebih baik jika membawa istri keluar untuk bersantai. Istri, mau ikut saya ke kaki gunung untuk jalan-jalan? Saya akan membuatkan kuail untukmu. Yo Yao agak ingin pergi. Bukan karena ingin makan kuail. Tapi belakangan ini, orang ini tidak membiarkan dirinya bekerja di luar untuk mendapatkan poin. Dia hanya boleh di rumah merawat tubuh dan menjaga anak. Dia sudah mulai bekerja sehari setelah melahirkan. Saat itu, dia tidak peduli pada dirinya sendiri. Sekarang malah jadi kasihan. Entah dia sudah beri apa ke Wang Xuanzu. Di rumah dua tenaga kerja juga tidak turun ke sawah. Wang Xuanzu juga tidak datang mendesak. Melihat istri jelas sudah ada niat tapi masih ragu-ragu. Matanya ragu-ragu menatap orang-orang di halaman. Tahu istri khawatir mereka keluar. Barang-barang di rumah tidak aman. Kau tertawa, bilang tidak apa-apa, tunggu sebentar. Setelah itu memeluk anak keluar dari dapur. Aku juga nggak tahu dia ngomong apa sama orang-orang. Orang-orang di ruang tamu semua keluar. Kamu bahkan mengusir Li Tiantian keluar. Sebenarnya Li Tiantian cukup ingin ikut keluarga tiga orang ini. Pergi melihat kaki gunung. Katanya di gunung ada harimau. Mereka para pelajar kota ini pun tak berani mendekat. Tapi melihat mereka tidak menyambutnya. Dia cuma bisa berkeliling di desa. Di jalan. Kamu melihat istrimu sesekali menatapmu, ingin bicara tapi terhenti. Berhenti melangkah, menatapmu penuh harap. Dengan penuh keberanian berkata, Sao Kun. Besok aku boleh pulang ke rumah orang tua sebentar tidak? Soal ini, besok aku akan pulang bersamamu. Sudah menikah sekian lama. Pria di sisiku akhirnya jadi sosok yang nyata. Tahu cara menghasilkan uang untuk membantu rumah tangga dan merawat istri serta anak. Yo Yao ingin pulang ke rumah orang tua untuk menenangkan hati ibunya. Agar dia tidak perlu khawatir lagi kalau aku menikah dengan orang yang salah. Kamu pikir istri sudah mempersiapkan mental begitu lama? Ada hal besar yang harus dibicarakan, hasilnya cuma ini. Kamu memeluk putri dengan satu tangan. Tangan itu menggenggam istri. Besok aku akan pulang bersamamu.